Clarissa duduk di depan meja kerjanya yang luas. Dikelilingi oleh tumpukan sketsa arsitektur yang rumit dan berbagai maket bangunan miniatur yang tersebar rapi di seluruh ruangan studionya. Cahaya matahari sore yang hangat menembus jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit, menyinari debu-debu halus yang menari di udara, dan memberikan kilau keemasan pada rambut panjangnya yang terurai bebas. Dia baru saja menyelesaikan sentuhan terakhir pada rancangan sebuah gedung opera baru di Eropa. Sebuah proyek rahasia yang nilainya mencapai jutaan dolar. Namun tidak ada satupun orang di dunia luar yang tahu bahwa dialah otak di balik kemegahan tersebut. Clarissa lebih memilih menggunakan nama samaran dalam dunia profesionalnya, membiarkan karyanya berbicara lebih lantang daripada kemasyhuran pribadinya. Sebuah prinsip yang selalu ia pegang teguh sejak lulus kuliah 10 tahun yang lalu demi menjaga ketenangan hidupnya. Keheningan yang menenangkan di dalam ruangan itu tiba-tiba terganggu oleh getaran berulang dari ponsel pintar miliknya yang tergeletak di samping cangkir teh porselen yang sudah dingin. Clarissa menghela napas panjang, meletakkan pensil grafitnya dengan perlahan, dan meraih benda pipi itu untuk melihat siapa yang berani mengganggu konsentrasinya di jam kerja yang sakral ini. Layar ponselnya menyala, menampilkan serangkaian notifikasi dari sebuah grup aplikasi pesan instan yang sudah lama ia bisukan. Namun tidak pernah ia tinggalkan sepenuhnya, karena alasan sentimental yang ia sendiri tidak mengerti. Nama grup itu tertulis dengan huruf kapital yang mencolok. Reuni Alumni Universitas Angkatan 2014. Sebuah judul yang seketika membawa gelombang memori yang campur aduk, antara nostalgia tipis dan rasa muak yang mendalam bagi wanita yang kini hidup dalam kedamaian tersebut. Clarissa membuka kunci layar ponselnya dengan enggan. Matanya menyapu deretan pesan yang masuk bertubi-tubi dengan kecepatan yang luar biasa, menandakan antusiasme yang berlebihan dari para anggotanya. Orang-orang ini adalah teman sekelasnya dulu. Individu-individu yang pernah berbagi ruang kelas yang sama dengannya selama 4 tahun. Namun terasa seperti orang asing yang hidup di planet berbeda. Sebagian besar percakapan didominasi oleh pameran pencapaian materi, foto-foto mobil baru, liburan ke luar negeri, dan jabatan pekerjaan yang terdengar mentereng, namun seringkali kosong maknanya. Clarissa hanya menjadi pengamat diam selama bertahun-tahun. Tidak pernah sekalipun mengirimkan pesan atau bereaksi. Seolah-olah dia adalah hantu digital yang keberadaannya telah dilupakan oleh mereka semua. Kecuali ketika mereka butuh seseorang untuk dijadikan bahan perbandingan rendah. Salah satu pesan yang paling menonjol datang dari Bella, wanita yang dulu dianggap sebagai ratu kampus. Karena kecantikan dan kekayaan orang tuanya yang melimpah ruah, Bella mengirimkan sebuah undangan digital yang didesain dengan sangat mewah, lengkap dengan ornamen emas dan huruf bersambung yang elegan, mengumumkan bahwa reuni 10 tahun akan diadakan akhir pekan ini. Lokasi yang dipilih tidak main-main, yaitu Grand Orion Hotel, sebuah hotel bintang 5 paling prestisius di ibu kota yang dikenal dengan standar pelayanannya yang tanpa celah dan harga sewanya yang selangit. Bella menambahkan komentar di bawah undangan itu dengan nada yang sangat angkuh, mengatakan bahwa dia yang telah mengatur semuanya dan berharap semua orang bisa hadir dengan pakaian terbaik mereka agar tidak memalukan reputasi angkatan mereka. Clarissa tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan ironi dan sedikit rasa geli yang tidak bisa ia sembunyikan saat membaca nama hotel tempat acara itu akan berlangsung. Grand Orion Hotel bukan sekadar hotel mewah biasa baginya, melainkan salah satu aset properti utama di bawah naungan Cipta Group, konglomerasi raksasa yang dipimpin oleh suaminya sendiri. Secara teknis, Clarissa adalah salah satu pemilik dari tempat yang begitu diagung-agungkan oleh Bella dan teman-temannya itu. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki petunjuk sekecil apapun tentang fakta ini. Bagi mereka, Clarissa hanyalah seorang mahasiswa pendiam yang dulu selalu berpakaian sederhana, jarang bergaul, dan diasumsikan memiliki masa depan yang suram, karena tidak pernah terlihat menonjol dalam pergaulan sosialita kampus yang penuh kepalsuan. Pintu ruang kerja Clarissa terbuka perlahan tanpa suara,
dan sesosok pria tinggi tegap melangkah masuk dengan aura kewibawaan yang alami, namun menenangkan. Adrian, pria yang telah menjadi pendamping hidupnya selama 8 tahun terakhir, berjalan mendekat dengan langkah santai, namun pasti. Jas mahalnya yang tadi pagi ia kenakan kini tersampir rapi di lengan kirinya. Dia baru saja pulang dari serangkaian rapat direksi yang melelahkan. Namun wajahnya seketika berubah menjadi lembut dan penuh kasih sayang, begitu melihat istrinya duduk di sana. Adrian meletakkan tangannya di bahu Clarissa, memberikan pijatan ringan yang seketika meluruhkan ketegangan di otot-otot leher wanita itu. Sebuah rutinitas kecil yang selalu berhasil membuat Clarissa merasa dicintai dan dihargai melebihi apapun di dunia ini. Adrian melirik sekilas ke layar ponsel Clarissa yang masih menyala. Alisnya yang tebal sedikit terangkat ketika dia mengenali logo dan nama hotel miliknya terpampang di sana. Dia tertawa kecil. Suara baritonnya bergema hangat di ruangan yang luas itu. Lalu bertanya dengan nada menggoda apakah istrinya berniat untuk menghadiri acara pamer kekayaan tersebut. Adrian sangat memahami sejarah masa lalu Clarissa dengan teman-teman kuliahnya. Bagaimana mereka sering memandang rendah dirinya, hanya karena Clarissa tidak pernah mau memamerkan latar belakang keluarganya yang sebenarnya terpandang. Adrian juga tahu betapa istrinya sangat membenci keramaian yang tidak tulus. Tempat di mana orang-orang hanya sibuk menilai harga pakaian orang lain daripada menanyakan kabar yang sebenarnya dari hati ke hati. Clarissa memutar kursi kerjanya menghadap Adrian. Menatap mata suaminya yang berwarna coklat gelap, dengan tatapan yang menyiratkan keraguan, namun juga pertimbangan yang serius. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia sama sekali tidak memiliki niat untuk datang dan bertemu dengan orang-orang yang dulu membuat masa kuliahnya terasa seperti neraka kecil. Namun, ada satu nama yang disebutkan dalam obrolan grup tadi yang membuat hatinya goyah, yaitu Profesor Hendra, dosen pembimbingnya dulu yang merupakan satu-satunya orang yang percaya pada bakat arsitekturnya ketika orang lain meragukannya. Profesor Hendra dikabarkan akan pensiun tahun ini dan reuni ini mungkin adalah kesempatan terakhir bagi Clarissa untuk bertemu dan mengucapkan terima kasih secara langsung kepada beliau atas bimbingannya selama ini. Adrian mengangguk mengerti. Dia selalu mendukung keputusan istrinya dan menghormati rasa hormat Clarissa kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya. Dia kemudian menawarkan diri untuk menemani Clarissa ke acara tersebut, atau bahkan mengatur penyambutan khusus VIP, agar semua orang tahu siapa sebenarnya Clarissa saat ini. Namun, Clarissa dengan cepat menggelengkan kepalanya, menolak tawaran itu dengan lembut karena dia tidak ingin merusak suasana reuni dengan mengubahnya menjadi ajang pamer kekuasaan. Dia ingin datang sebagai Clarissa yang dulu, melihat apakah ada sedikit saja perubahan kedewasaan pada teman-temannya setelah 10 tahun berlalu. Sekaligus ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah tidak lagi terpengaruh oleh pandangan negatif orang lain. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika pelayan rumah mengetuk pintu dan membawakan nampan berisi camilan sore dan teh hangat yang baru diseduh dengan aroma melati yang menenangkan. Kehidupan mereka di rumah besar ini sangat tertutup dari sorotan media. Sebuah benteng privasi yang dibangun Adrian khusus untuk melindungi Clarissa dari kegilaan dunia bisnis dan sosialita ibu kota. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Adrian, CEO muda yang paling disegani di Asia Tenggara, sudah menikah. Dan lebih sedikit lagi yang tahu wajah istrinya. Ini adalah kesepakatan mereka berdua. Membiarkan Adrian menjadi wajah publik yang garang dan tak tersentuh. Sementara Clarissa menjadi jiwa yang tenang di balik layar, mendukung dan memberikan kekuatan tanpa perlu sorotan lampu kamera. Clarissa kembali menatap layar ponselnya, membaca pesan lanjutan dari seorang pria bernama Rian, mantan ketua senat mahasiswa yang dulu pernah mencoba mendekatinya, namun ditolak mentah-mentah. Rian menulis pesan yang bernada meremehkan. Bertanya apakah ada yang tahu kabar Clarissa dan apakah dia masih hidup, karena tidak pernah muncul di media sosial manapun. Rian menambahkan lelucon yang tidak lucu.
Mengatakan mungkin Clarissa malu untuk muncul karena nasibnya tidak sebaik teman-teman lain yang sudah sukses menjadi manajer atau pengusaha. Pesan itu disambut dengan emotikon tertawa dari beberapa anggota grup lainnya. Seolah-olah merendahkan seseorang yang tidak hadir adalah hiburan yang sah dan menyenangkan bagi mereka yang merasa hidupnya sudah sempurna. Darah Clarissa sedikit berdesir membaca kalimat itu. Bukan karena marah atau tersinggung, melainkan karena rasa kasihan melihat betapa sempitnya pemikiran mereka tentang definisi kesuksesan. Dia memiliki portofolio yang jika dibuka akan membuat firma arsitektur manapun di dunia berlutut memintanya bergabung. Dan saldo rekening banknya jauh melebihi gabungan kekayaan seluruh anggota grup itu. Namun, dia tidak merasa perlu untuk mengetik balasan pembelaan diri atau memposting foto bukti kesuksesannya hanya untuk mendapatkan validasi dari orang-orang dangkal seperti Ryan. Diam adalah emas. Dan Clarissa memutuskan bahwa kehadirannya nanti di reuni akan menjadi jawaban yang paling elegan tanpa perlu mengeluarkan satu patah kata pun yang bersifat menyombongkan diri. Adrian, yang memperhatikan perubahan ekspresi wajah istrinya, meraih tangan Clarissa dan mengecup punggung tangannya dengan lembut, menyalurkan ketenangan dan keyakinan. Dia berkata bahwa singa tidak perlu mengaum pada setiap anjing yang menggonggong di jalanan. Sebuah perumpamaan yang sering dia gunakan untuk mengingatkan Clarissa tentang posisi mereka yang sebenarnya. Adrian menyarankan agar Clarissa tetap menjadi dirinya sendiri, mengenakan pakaian yang dia sukai, dan menikmati momen pertemuan dengan dosennya tanpa mempedulikan suara-suara sumbang di sekitarnya. Dia berjanji akan menjemput Clarissa nanti jika situasi menjadi tidak nyaman, atau jika Clarissa membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan teman-temannya. Malam harinya, Clarissa mulai memilah-milah lemari pakaiannya yang luas. Sebuah ruangan walk-in closet yang ukurannya lebih besar daripada apartemen tipe studio rata-rata di pusat kota. Di sana tergantung berderet pakaian dari desainer ternama dunia. Gaun-gaun haute couture yang dibuat khusus untuknya. Dan koleksi tas serta sepatu yang nilainya fantastis. Namun, sesuai dengan karakternya, Clarissa melewatkan semua gaun yang memiliki logo merek besar atau desain yang terlalu mencolok mata. Dia mencari sesuatu yang sederhana namun memiliki kualitas jahitan dan bahan terbaik. Sesuatu yang hanya bisa dikenali nilainya oleh mereka yang benar-benar mengerti fashion tingkat tinggi. Bukan sekadar pengikut tren buta. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun midi berwarna biru laut tua berbahan sutra organik yang lembut. Rancangan seorang desainer independen di Paris yang karyanya sangat eksklusif dan terbatas. Gaun itu tidak memiliki payet berkilauan atau potongan yang provokatif. Namun jatuhnya kain di tubuh Clarissa sangat sempurna, menonjolkan keanggunan alaminya tanpa perlu berteriak minta perhatian. Dia memadukannya dengan sepatu hak tinggi berwarna nude dan sebuah tas tangan kecil berbahan kulit asli yang terlihat sangat biasa bagi mata orang awam. Tidak ada perhiasan berlebihan yang ia kenakan. Hanya sepasang anting mutiara kecil dan cincin kawinnya yang bertahtakan berlian langka, namun dengan desain yang sangat minimalis. Sementara itu, di dalam grup pesan, antusiasme semakin memuncak dengan berbagai spekulasi tentang siapa saja yang akan datang dan mobil apa yang akan mereka bawa. Bella terus-menerus memposting foto persiapannya, menunjukkan gaun merah menyala yang ia klaim dibeli dari butik desainer ternama di Milan. Meskipun Clarissa bisa melihat dari fotonya bahwa itu hanyalah koleksi siap pakai musim lalu, Ryan juga tidak mau kalah. Memamerkan kunci mobil sport barunya dan berjanji akan mentraktir minuman mahal bagi siapa saja yang bersedia duduk satu meja dengannya. Atmosfer kompetisi materi sangat kental terasa, membuat Clarissa semakin yakin bahwa keputusannya untuk menyembunyikan identitas aslinya adalah langkah yang paling tepat untuk melihat wajah asli mereka. Keesokan harinya, hari reuni tiba dengan cuaca yang cerah, namun sedikit berangin.
seolah alam sedang mempersiapkan panggung untuk drama yang akan segera terungkap. Clarissa berangkat diantar oleh sopir pribadinya menggunakan mobil sedan hitam yang terlihat standar dari luar. Namun bagian dalamnya telah dimodifikasi dengan fitur keamanan tingkat tinggi dan kenyamanan kelas 1. Dia sengaja meminta sopirnya untuk menurunkannya di lobi samping hotel, bukan di lobi utama yang megah, untuk menghindari perhatian yang tidak perlu saat kedatangan. Adrian tidak bisa ikut berangkat bersamanya karena ada urusan mendesak di kantor pusat. Namun dia berjanji akan menyusul nanti malam jika pekerjaannya selesai lebih cepat dari perkiraan. Saat melangkah memasuki area Grand Orient Hotel, Clarissa merasakan sensasi familiar dari aroma khas lobi hotel tersebut. Perpaduan antara kayu cendana dan bunga lili segar yang ia sendiri pilihkan aromanya tahun lalu. Para staf hotel yang berpapasan dengannya membungkuk hormat dengan sopan. Mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi pelatihan standar tinggi hotel ini mewajibkan mereka memperlakukan setiap tamu layaknya raja. Clarissa berjalan menuju ballroom utama tempat acara berlangsung. Langkah kakinya tenang, namun jantungnya sedikit berdegup lebih kencang. Mempersiapkan mental untuk menghadapi badai cibiran yang mungkin akan segera menerpanya. Dia tahu, begitu dia melangkah masuk ke ruangan itu, dia bukan lagi Nyonya Adrian yang berkuasa, melainkan Clarissa si itik buruk rupa versi teman-temannya. Di depan pintu masuk ballroom, sebuah meja registrasi telah disiapkan dengan dekorasi bunga yang berlebihan dan spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang," yang terlihat agak norak jika dibandingkan dengan interior hotel yang elegan. Dua orang wanita yang menjaga meja registrasi, yang juga merupakan teman seangkatannya dulu, sedang sibuk mengobrol sambil membenahi riasan wajah mereka. Ketika Clarissa mendekat dan menyebutkan namanya, kedua wanita itu terdiam sejenak, saling berpandangan dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebelum akhirnya salah satu dari mereka tersenyum miring yang meremehkan. Mereka memberikan kartu nama peserta kepada Clarissa tanpa banyak bicara. Namun bisik-bisik yang terdengar saat Clarissa berlalu masuk sudah cukup menjelaskan apa yang ada di pikiran mereka. Di dalam ballroom yang megah dengan lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, suasana sudah cukup ramai dengan gelak tawa dan denting gelas yang bersahutan. Kelompok-kelompok kecil sudah terbentuk. Sebagian besar berkumpul berdasarkan status sosial dan pekerjaan mereka saat ini, menciptakan sekat-sekat tak kasat mata di antara para alumni. Clarissa berdiri sejenak di dekat pintu masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan mencari sosok Profesor Hendra. Namun belum terlihat tanda-tanda kehadiran beliau. Sebaliknya, matanya justru bertabrakan dengan pandangan Bella yang sedang berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh para pengagumnya. Memegang gelas champagne dengan gaya yang dibuat-buat agar terlihat anggun. Bella menyipitkan matanya, seolah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu senyuman sinis perlahan mengembang di wajahnya yang dipulas. Makeup, tebal. Dia menyenggol lengan Rian yang berdiri di sebelahnya, membisikkan sesuatu sambil menunjuk ke arah Clarissa dengan dagunya yang terangkat angkuh. Rian menoleh, dan seketika itu juga seringai mengejek muncul di bibirnya. Seolah dia baru saja menemukan mainan lama yang bisa dia rusak kembali. Clarissa menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan melangkah maju dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Siap menghadapi apapun yang akan mereka lemparkan padanya malam ini. Karena dia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian mereka yang dangkal. Clarissa melangkah masuk lebih dalam ke tengah ruangan pesta dengan sikap tenang yang justru memancing perhatian lebih banyak pasang mata yang sudah siap menghakimi penampilannya. Bella, yang sejak tadi sudah menantikan momen ini seperti seekor predator yang mengincar mangsanya, segera memisahkan diri dari kerumunan pengagumnya dan berjalan mendekati Clarissa dengan langkah yang disengaja agar terdengar tegas. Di belakangnya, beberapa teman wanita lain yang menjadi pengikut setia Bella ikut mengekor.
membentuk formasi setengah lingkaran yang seolah-olah ingin memblokir jalan Clarissa dan mengisolasi posisinya di tengah kemegahan aula tersebut. Senyum di wajah Bella terlihat manis jika dilihat sekilas dari kejauhan. Namun bagi siapapun yang berdiri cukup dekat, jelas terlihat bahwa senyuman itu penuh dengan racun dan niat jahat yang terselubung rapi di balik lapisan bedak mahalnya. Bella berhenti tepat di depan Clarissa, memindai penampilan teman lamanya itu dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang sangat merendahkan seolah sedang menaksir harga barang bekas di pasar loak. Dia tertawa kecil. Suara tawanya terdengar dibuat-buat dan melengking di telinga. Sebelum akhirnya membuka mulut untuk melontarkan komentar pertamanya yang sudah disiapkan sejak tadi. Bella menyapa Clarissa dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar orang-orang di sekitar mereka bisa mendengar. Mengatakan betapa terkejutnya dia melihat Clarissa berani datang dengan pakaian yang terlihat begitu sederhana dan polos. Dia berkomentar bahwa gaun biru tua yang dikenakan Clarissa terlihat seperti kain gorden lama yang dijahit ulang. Sangat tidak pantas untuk acara berkelas di hotel bintang 5 seperti Grand Orion ini. Ryan muncul dari sisi lain, memegang gelas anggur dengan gaya sok aksi, sambil menyeringai lebar ketika mendengar hinaan yang dilontarkan Bella kepada wanita yang pernah menolaknya itu. Dia menimpali dengan nada mengejek. Bertanya, apakah Clarissa tidak membaca undangan dengan teliti? Atau memang tidak mampu menyewa gaun yang lebih layak? Karena masalah finansial yang mungkin sedang membelitnya. Ryan menambahkan bumbu pada penghinaan itu dengan mengatakan bahwa dia sebenarnya bisa meminjamkan sedikit uang jika Clarissa mau meminta tolong dengan baik-baik. Bukannya datang mempermalukan angkatan mereka dengan penampilan yang menyedihkan seperti itu. Gelak tawa pecah di antara kelompok kecil yang mengelilingi mereka. Suara tawa yang terdengar seperti belati tajam yang mencoba mengiris harga diri Clarissa di depan umum. Namun, Clarissa sama sekali tidak terlihat terganggu atau tersinggung oleh serangan verbal yang bertubi-tubi itu. Wajahnya tetap datar, dan matanya memancarkan ketenangan yang sulit ditembus. Dia hanya tersenyum tipis. Sebuah respon yang sangat elegan dan berkelas. Lalu menjawab dengan suara lembut, namun tegas, bahwa dia merasa nyaman dengan apa yang dikenakannya. Clarissa menjelaskan secara singkat bahwa kenyamanan adalah prioritas utamanya. Dan dia percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian yang menempel di tubuhnya, melainkan oleh karakter dan pencapaian nyata. Jawaban ini, meskipun diucapkan dengan sopan, justru membuat Bella semakin merasa kesal karena dia merasa diabaikan dan dianggap tidak penting oleh orang yang seharusnya merasa terintimidasi olehnya. Merasa serangannya tidak mempan, Bella segera mengubah taktiknya dengan berpura-pura menjadi tuan rumah yang baik hati, namun sebenarnya ingin mempermalukan Clarissa lebih jauh lagi. Dia memberi isyarat kepada pelayan untuk mengantar Clarissa ke meja yang sudah dia atur sebelumnya. Sebuah meja yang terletak di sudut paling belakang ruangan dekat dengan akses pintu dapur dan toilet. Bella berkata dengan nada manis yang menyebalkan bahwa dia sengaja menempatkan Clarissa di sana agar bisa lebih tenang dan tidak merasa canggung berbaur dengan teman-teman lain yang sudah sukses besar. Dia beralasan bahwa topik pembicaraan di meja utama mungkin terlalu tinggi dan berat untuk dimengerti oleh Clarissa yang dunianya dianggap sempit dan tidak berkembang sejak lulus kuliah. Clarissa mengikuti pelayan itu tanpa protes. Langkahnya tetap anggun saat dia berjalan melewati meja-meja lain yang dipenuhi oleh teman-teman sekelasnya, yang kini menatapnya dengan pandangan mencemooh. Dia bisa mendengar bisik-bisik di belakang punggungnya. Spekulasi tentang pekerjaannya, status pernikahannya, dan betapa menyedihkannya hidupnya menurut standar mereka yang dangkal. Namun, bagi Clarissa, meja di sudut belakang itu justru adalah tempat yang sempurna. Jauh dari kebisingan, pamer harta dan kepalsuan yang mendominasi pusat ruangan. Dari posisi itu, dia bisa mengamati detail arsitektur ruangan yang dia rancang beberapa tahun lalu. Mengagumi bagaimana cahaya lampu memantul indah di pilar-pilar marmer tanpa harus terganggu oleh percakapan kosong. Sesampainya di meja sudut tersebut, Clarissa mendapati bahwa meja itu kosong melompong.
Hanya ada dirinya sendiri yang duduk di sana, seolah-olah dia adalah orang buangan yang sedang diasingkan. Di meja-meja lain, pelayan sibuk menuangkan anggur mahal dan menyajikan hidangan pembuka. Sementara di mejanya, bahkan segelas air putih pun belum tersedia. Ini jelas merupakan instruksi khusus dari Bella atau Ryan kepada staf pelayan untuk mengabaikan meja nomor sekian. Sebuah taktik picik untuk membuat Clarissa merasa tidak dianggap. Namun, Clarissa tidak ambil pusing. Dia justru mengeluarkan buku sketsa kecil dari tasnya dan mulai mencoret-coret ide baru yang muncul di kepalanya. Menikmati momen kesendirian di tengah keramaian, ketenangan sesaat mereda sampai Ryan kembali datang menghampiri mejanya. Kali ini dia tidak sendirian, melainkan membawa serta dua orang teman pria lain yang terlihat mabuk tipis. Ryan menarik kursi dan duduk di hadapan Clarissa tanpa meminta izin. Menatap tajam ke arah sketsa yang sedang dibuat oleh Clarissa dengan tatapan meremehkan. Dia bertanya dengan nada sinis apa pekerjaan Clarissa sekarang. Apakah masih bergelut dengan gambar-gambar tidak berguna, yang tidak menghasilkan uang banyak? Ryan membual tentang bisnis properti keluarganya yang sedang naik daun, dan bagaimana dia baru saja menutup kesepakatan bernilai miliaran rupiah minggu lalu. Sebuah upaya pamer yang sangat transparan untuk menutupi rasa insecure dirinya sendiri. Clarissa menutup buku sketsanya perlahan, menatap Ryan tepat di manik matanya, dan menjawab dengan tenang bahwa dia bekerja sebagai desainer interior lepas dan hidupnya cukup bahagia. Jawaban sederhana ini langsung disambar oleh teman Ryan dengan tawa mengejek. Mengartikan kata desainer lepas sebagai pengangguran terselubung yang tidak memiliki penghasilan tetap. Mereka mulai memberikan nasihat-nasihat yang tidak diminta. Mengatakan bahwa Clarissa seharusnya mencari pekerjaan kantoran yang stabil atau segera menikah dengan pria kaya agar hidupnya terjamin. Ironi dari percakapan ini sangat menggelitik hati Clarissa. Mengingat dia adalah istri dari pemilik hotel tempat mereka berdiri dan desainer yang karyanya dibayar ribuan kali lipat dari gaji mereka. Di tengah percakapan yang menyudutkan itu, pintu utama ballroom kembali terbuka. Dan sosok yang ditunggu-tunggu oleh Clarissa akhirnya muncul dengan langkah tertatih, namun berwibawa. Profesor Hendra, dosen senior yang sangat dihormati, masuk ke dalam ruangan dengan dibantu tongkat penyangga. Wajah tuanya memancarkan kebijaksanaan yang kontras dengan suasana ruangan. Seketika itu juga, Clarissa berdiri dari kursinya, mengabaikan Ryan dan teman-temannya yang masih berbicara, dan berjalan cepat menyongsong gurunya dengan senyum tulus yang merekah lebar. Ini adalah satu-satunya alasan dia datang, dan dia tidak akan membiarkan siapapun merusak momen pertemuannya dengan sosok yang telah membentuk karirnya tersebut. Melihat Clarissa berjalan menuju Profesor Hendra, Bella yang berada di sisi lain ruangan segera memberi kode kepada teman-temannya untuk ikut mendekat. Tidak mau kalah dalam mencari muka di depan mantan dosen mereka. Mereka mengerumuni Profesor Hendra, menyalaminya dengan antusiasme palsu, dan berebut menceritakan kesuksesan karir mereka agar mendapat pujian. Clarissa terdorong ke belakang oleh kerumunan itu. Tubuh mungilnya kalah saing dengan ambisi besar teman-temannya yang haus pengakuan. Namun, Profesor Hendra yang bijak segera menyadari keberadaan Clarissa di barisan belakang. Matanya berbinar mengenali mantan mahasiswa terbaiknya yang selalu rendah hati itu. Beliau membelah kerumunan mahasiswa yang bising itu, dan melambaikan tangan memanggil Clarissa untuk mendekat. Sebuah gestur yang membuat Bella dan Ryan terdiam sejenak karena kaget. Profesor Hendra menyapa Clarissa dengan hangat, menanyakan kabar dan perkembangan karirnya dengan nada yang jauh lebih antusias dibandingkan saat menyapa yang lain. Beliau memuji bakat Clarissa di masa lalu, mengatakan di depan semua orang bahwa Clarissa adalah talenta paling brilian yang pernah ia ajar dalam 20 tahun terakhir. Pujian ini seperti tamparan keras bagi Bella dan Ryan. Wajah mereka memerah menahan malu dan iri dengki yang semakin membakar hati mereka melihat Clarissa mendapat atensi spesial. Bella, yang tidak terima posisinya sebagai ratu pesta tergeser, segera menyela pembicaraan dengan suara lantang.
berusaha mengalihkan perhatian kembali pada dirinya. Dia berkata kepada Profesor Hendra bahwa bakat saja tidak cukup di dunia nyata. Dan buktinya sekarang Clarissa hanya menjadi pekerja lepas rendahan. Sementara mereka yang lain sudah memimpin perusahaan. Bella menekankan kata rendahan dengan intonasi yang sangat jelas. Berusaha meruntuhkan citra Clarissa di depan dosennya dan menegaskan kembali hierarki sosial yang dia bangun. Dia bahkan dengan berani menyarankan agar Profesor Hendra tidak terlalu berharap banyak pada Clarissa karena realita kehidupan sudah menggilas impian masa mudanya. Profesor Hendra mengerutkan kening mendengar komentar kasar Bella. Dia hendak membuka mulut untuk membela murid kesayangannya. Namun Clarissa dengan lembut memegang lengan beliau dan menggeleng pelan. Clarissa memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja dan tidak perlu ada perdebatan yang merusak suasana reuni demi dirinya. Sebuah tindakan yang menunjukkan kedewasaan emosional luar biasa. Profesor Hendra menghela napas panjang, menatap Bella dengan tatapan kecewa. Lalu kembali berbicara dengan Clarissa tentang topik seni dan arsitektur. Mengabaikan sindiran-sindiran halus yang terus dilontarkan oleh kelompok Bella. Sikap acuh tak acuh ini justru semakin membuat Bella murka. Dia merasa dipermalukan karena diabaikan. Dan dendam di hatinya semakin memuncak. Setelah sesi temu kangen dengan dosen selesai, acara makan malam dimulai. Dan Clarissa kembali ke mejanya yang terpencil di sudut ruangan yang sepi. Dia melihat pelayan mulai menyajikan hidangan utama. Namun anehnya, piring yang diletakkan di mejanya berbeda dengan meja lain. Porsinya lebih sedikit, dan penataannya terlihat asal-asalan. Rian lewat di dekat mejanya sambil tertawa. Berbisik pada pelayan bahwa tamu di meja itu tidak membayar iuran penuh, jadi berikan saja sisa makanan yang ada. Clarissa tahu ini adalah ulah kekanak-kanakan Rian yang menggunakan koneksi kecilnya dengan manajer catering untuk mengerjainya. Tapi dia tidak marah. Dia justru merasa kasihan melihat betapa menyedihkannya cara Rian membalas dendam. Clarissa tidak menyentuh makanannya. Dia lebih memilih meminum air mineral yang akhirnya diantar setelah dia meminta 3 kali kepada pelayan yang lewat. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Adrian. Memberitahu bahwa dia baik-baik saja dan sedang menikmati pertunjukan sirkus manusia di sekitarnya. Adrian membalas dengan cepat. Mengirimkan foto dirinya yang sedang bersiap meninggalkan kantor. Berjanji akan sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 jam. Membaca pesan suaminya memberikan kekuatan baru bagi Clarissa. Mengingatkannya bahwa ada seseorang yang sangat mencintainya dan dunia nyata di luar sana tidak sekejam ruangan pesta ini. Di meja utama, Bella sedang berbisik serius dengan Rian dan beberapa teman wanitanya. Mata mereka sesekali melirik tajam ke arah Clarissa yang duduk sendirian. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Merasa bahwa penghinaan verbal dan pengucilan sosial belum cukup untuk menghancurkan mental Clarissa yang terlihat sekeras batu karang. Bella mengeluarkan sebuah kotak perhiasan kecil dari tasnya. Membukanya sedikit untuk memperlihatkan kilauan gelang berlian di dalamnya kepada teman-temannya. Sebuah rencana jahat mulai terbentuk di benak Bella. Sebuah skenario klasik, namun mematikan yang akan memastikan Clarissa terusir dari pesta ini dengan membawa label pencuri seumur hidupnya. Suasana pesta semakin larut dan semakin liar. Alkohol mulai mengambil alih kesadaran sebagian besar tamu, membuat suara tawa dan obrolan menjadi semakin keras dan tidak terkontrol. Clarissa mulai merasa tidak nyaman dan berpikir untuk pamit pulang lebih awal setelah berpamitan sekali lagi pada Profesor Hendra nanti. Namun, sebelum dia sempat beranjak dari kursinya, lampu ruangan tiba-tiba meredup dan musik berhenti. Perhatian semua orang tertuju ke panggung utama di mana Bella berdiri dengan wajah panik yang dibuat-buat. Drama yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dan Clarissa belum menyadari bahwa dia adalah target utama dari pertunjukan tragis yang sedang dipentaskan oleh musuh-musuh masa lalunya itu. Clarissa mengamati dari kejauhan saat Bella mulai berbicara dengan suara bergetar melalui mikrofon. Mengumumkan bahwa ada kejadian yang sangat tidak mengenakan telah terjadi di tengah-tengah kegembiraan mereka.
Bella mengatakan bahwa gelang berlian kesayangannya, hadiah ulang tahun dari tunangannya yang bernilai ratusan juta, telah hilang dari tasnya yang dia tinggalkan sebentar di kursi. Suasana hening seketika. Ketegangan merayap naik ke udara, mengubah atmosfer pesta yang tadinya hangat menjadi dingin dan penuh curiga. Mata Bella menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti dan terkunci tepat pada sosok Clarissa yang duduk sendirian di sudut gelap. Sebuah tatapan menuduh yang segera diikuti oleh ratusan pasang mata lain yang berbalik menatap ke arah yang sama. Suasana di dalam ruangan pesta yang tadinya hangat dan penuh kegembiraan mendadak berubah menjadi sedingin es, mencekam dan penuh dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Semua mata kini tertuju pada satu titik, yaitu meja sudut tempat Clarissa duduk dengan tenang. Seolah-olah dia adalah terdakwa yang sedang menunggu vonis di ruang pengadilan. Bella masih berdiri di atas panggung dengan air mata buaya yang mengalir deras di pipinya yang dipulas sempurna. Isak tangisnya terdengar begitu memilukan hati bagi siapapun yang tidak mengenal watak aslinya. Dia terus meratap tentang betapa berharganya gelang itu. Bukan hanya dari segi materi, tetapi juga nilai sentimentalnya. Sebuah narasi yang disusun rapi untuk memancing simpati maksimal dari para hadirin sekaligus menyudutkan targetnya. Ryan, yang bertindak seolah-olah dia adalah pahlawan keadilan malam itu, segera mengambil alih situasi dengan melangkah gagah menuju meja. Clarissa diikuti oleh gerombolan teman-temannya yang penasaran. Dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, dia menuduh Clarissa tanpa bukti nyata, membangun logika sesat bahwa hanya orang yang sedang kesulitan ekonomi yang akan nekat mencuri di tempat seperti ini. Dia berteriak agar Clarissa segera mengakui perbuatannya dan mengembalikan barang curian itu sebelum masalah ini dibawa ke ranah hukum yang lebih serius. Tuduhan itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api, membakar emosi massa yang memang sudah sejak awal memandang rendah Clarissa, membuat mereka merasa memiliki hak moral untuk menghakimi. Clarissa meletakkan gelas airnya perlahan ke atas meja. Tidak ada sedikit pun getaran ketakutan yang terlihat pada jemarinya yang lentik dan terawat itu. Dia menatap Ryan dan kerumunan orang yang mengelilinginya dengan tatapan dingin yang menusuk. Sebuah ketenangan yang justru membuat para penuduhnya merasa semakin terprovokasi. Dengan suara yang stabil dan jernih, Clarissa menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan merupakan fitnah keji yang menyerang kehormatannya sebagai seorang manusia bermartabat. Dia menegaskan bahwa kemiskinan atau kesederhanaan penampilan seseorang bukanlah indikator kriminalitas. Dan menuduh seseorang mencuri hanya berdasarkan asumsi dangkal adalah tindakan yang sangat tidak beradab dan melanggar etika dasar. Namun, pembelaan diri Clarissa yang logis itu justru ditanggapi dengan cemoohan dan tawa sinis dari Bella yang kini sudah turun dari panggung dan bergabung dengan lingkaran penuduh. Bella berkata dengan nada meremehkan bahwa maling tidak akan pernah mengaku jika tidak dipaksa. Dan kata-kata manis Clarissa hanyalah topeng untuk menutupi rasa bersalahnya. Dia menuntut agar Clarissa membuktikan ketidakbersalahannya dengan cara membuka tas tangannya sekarang juga di depan semua orang agar isinya bisa diperiksa. Tuntutan ini segera didukung oleh seruan setuju dari teman-teman lain yang berteriak-teriak mendesak agar pemeriksaan tas segera dilakukan demi kebaikan bersama dan keamanan acara. Clarissa menggelengkan kepalanya dengan tegas, menolak permintaan penggeledahan itu bukan karena dia menyembunyikan sesuatu, melainkan karena prinsip privasi yang dia junjung tinggi. Dia menjelaskan bahwa tas adalah ranah pribadi seseorang, dan tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang memiliki hak hukum untuk menggeledahnya tanpa surat perintah resmi dari kepolisian. Clarissa memperingatkan mereka bahwa memaksa menggeledah barang milik orang lain di tempat umum adalah pelanggaran hukum yang serius, dan bisa dituntut balik sebagai tindakan perbuatan tidak menyenangkan. Penolakannya yang keras kepala ini justru diterjemahkan oleh massa yang sudah buta akal sehatnya sebagai tanda pasti bahwa barang bukti itu memang ada di dalam tasnya. Situasi semakin memanas ketika beberapa pria bertubuh besar dari kelompok Ryan mulai bergerak maju, seolah-olah hendak merebut paksa tas kulit milik Clarissa dari pangkuannya. Profesor Hendra, yang sejak tadi berusaha menengahi keributan itu,
mencoba berdiri di depan Clarissa untuk melindunginya dari amuk massa yang semakin tidak terkendali. Beliau berteriak dengan suara serak agar mahasiswanya berhenti bertindak barbar dan menggunakan akal sehat. Namun seruannya tenggelam oleh teriakan histeris Bella yang terus memprovokasi keadaan. Rian dengan kasar mendorong bahu profesor tua itu hingga terhuyung ke belakang, mengatakan bahwa orang tua tidak perlu ikut campur dalam urusan anak muda yang sedang menegakkan keadilan. Melihat tindakan fisik yang dilakukan Rian terhadap dosen mereka, kemarahan Clarissa mulai tersulut. Matanya berkilat tajam, memancarkan aura dominasi yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Dia berdiri tegak, memancarkan karisma yang begitu kuat, hingga membuat beberapa orang yang berdiri paling depan mundur, selangkah secara naluriah karena terintimidasi. Clarissa memperingatkan Rian dengan suara rendah, namun penuh ancaman bahwa dia baru saja melakukan kesalahan fatal dengan menyentuh Profesor Hendra, dan konsekuensinya akan sangat berat. Namun, Rian yang sudah dikuasai oleh arogansi dan alkohol tidak mempedulikan peringatan itu. Dia justru tertawa mengejek dan menantang Clarissa untuk menunjukkan apa yang bisa dia lakukan selain menggertak sambal. Merasa bahwa Clarissa tidak akan menyerah begitu saja. Rian memutuskan untuk menggunakan kartu as yang dia miliki, yaitu koneksinya dengan manajemen hotel tempat acara berlangsung. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer yang bertugas malam itu. Seorang kenalan bisnisnya yang sering dia traktir makan siang demi mendapatkan perlakuan khusus. Dengan suara keras yang sengaja diperdengarkan, Rian meminta manajer itu segera datang ke ballroom dengan membawa petugas keamanan untuk menangani seorang pencuri yang menolak diperiksa. Dia ingin menunjukkan kepada Clarissa bahwa di dunia ini, kekuasaan dan koneksi jauh lebih berguna daripada sekadar argumen hukum dan prinsip harga diri yang kosong. Sambil menunggu kedatangan manajer hotel, Bella terus melancarkan serangan psikologis dengan menceritakan kisah-kisah bohong tentang masa lalu Clarissa kepada orang-orang di sekitarnya. Dia mengarang cerita bahwa dulu saat kuliah Clarissa sering meminjam barang teman dan tidak mengembalikannya. Atau bagaimana dia pernah melihat Clarissa mengambil makanan sisa dari kantin. Cerita-cerita fiktif ini, meskipun terdengar konyol bagi yang berpikir kritis, namun sangat efektif untuk semakin mencemarkan nama baik Clarissa di mata orang-orang yang memang sudah membencinya. Clarissa hanya diam mendengarkan semua fitnah itu, merekam setiap kata dalam ingatannya sebagai bahan bukti yang akan dia gunakan nanti saat waktu pembalasan tiba. Tak lama kemudian, pintu ballroom terbuka dan seorang pria berjas rapi dengan name-tag bertuliskan manajer operasional melangkah masuk dengan tergesa-gesa diikuti oleh dua orang petugas keamanan berseragam. Pria itu bernama Pak Budi. Sosok yang dikenal licik dan penjilat, yang selalu siap melayani tamu-tamu kaya yang memberinya tip besar. Rian segera menyambutnya dengan akrab, menunjuk-nunjuk ke arah Clarissa, sambil menjelaskan situasi versi dirinya yang tentu saja sangat menyudutkan, tanpa bertanya atau melakukan klarifikasi kepada pihak Clarissa terlebih dahulu. Pak Budi langsung mengambil kesimpulan sepihak dan menatap Clarissa dengan pandangan merendahkan yang sangat tidak profesional. Pak Budi berjalan mendekati meja Clarissa dengan sikap arogan, melipat tangannya di dada, dan berbicara dengan nada memerintah yang sangat kasar. Dia mengatakan bahwa Grand Orient Hotel memiliki kebijakan nol toleransi terhadap tindak kriminal dan dia tidak akan membiarkan reputasi hotelnya rusak karena ulah satu orang tamu yang bermasalah. Dia menuntut agar Clarissa menyerahkan tasnya untuk diperiksa oleh petugas keamanan sekarang juga jika tidak ingin diseret keluar secara paksa dan diserahkan ke kantor polisi. Pak Budi menambahkan ancaman bahwa jika Clarissa terus melawan, dia akan memastikan nama Clarissa masuk dalam daftar hitam seluruh hotel di kota ini, sehingga tidak akan ada yang mau menerimanya lagi. Clarissa menatap wajah manajer itu dengan ekspresi tidak percaya. Bukan karena takut, melainkan karena terkejut melihat betapa bobroknya standar profesionalisme staf di hotel milik suaminya sendiri. Dia bertanya dengan tenang kepada Pak Budi, apakah prosedur standar operasional hotel ini memang mengizinkan penggeledahan tamu tanpa bukti dan tanpa kehadiran polisi?
Pertanyaan teknis ini sempat membuat Pak Budi terdiam sejenak karena dia tahu dia sedang melanggar aturan. Namun rasa gengsi di depan Rian membuatnya membuang semua prosedur itu. Dia membentak Clarissa untuk diam dan tidak mengajarinya tentang cara menjalankan hotel. Menegaskan bahwa di sini dialah hukum yang berlaku. Situasi mencapai titik didih ketika Bella, yang sudah tidak sabar, mencoba merampas tas Clarissa saat perhatian semua orang sedang tertuju pada perdebatan antara Clarissa dan manajer. Clarissa dengan refleks yang cepat menepis tangan Bella, membuat wanita itu terpekik, kaget dan mundur sambil memegangi tangannya, seolah-olah dia baru saja dipukul dengan keras. Rian melihat kejadian ini sebagai kesempatan emas untuk bertindak lebih jauh. Dia berteriak kepada petugas keamanan untuk segera membekuk Clarissa, karena sudah melakukan kekerasan fisik terhadap tamu lain. Dua petugas keamanan yang bertubuh kekar itu mulai bergerak maju mengepung Clarissa. Wajah mereka datar tanpa ekspresi, siap melaksanakan perintah atasan mereka yang korup. Clarissa mundur selangkah hingga punggungnya menyentuh dinding. Dia sadar bahwa situasi ini sudah tidak bisa lagi diselesaikan dengan kata-kata atau logika semata. Dia meraba saku gaunnya, mencari ponselnya untuk menghubungi Adrian atau kepala keamanan pusat Cipta Group. Namun Rian dengan cepat menyadari gerakannya. Dengan kasar Rian menepis tangan Clarissa hingga ponselnya terlempar jatuh ke lantai marmer dan meluncur jauh ke bawah meja prasmanan, memutus satu-satunya akses komunikasi Clarissa dengan dunia luar. Kini dia benar-benar terisolasi, dikepung oleh musuh-musuh yang haus darah dan otoritas hotel yang menyalahgunakan kekuasaan. Tanpa ada satupun orang yang berani membela dirinya kecuali dosen tua yang sudah tidak berdaya. Di saat genting seperti itu, Clarissa memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang untuk mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang dia miliki agar tidak meledak dalam amarah yang sia-sia. Dia tahu bahwa jika dia melawan secara fisik, dia akan kalah jumlah, dan justru akan memberikan mereka alasan yang sah untuk menahannya atas tuduhan penyerangan. Strategi terbaik saat ini adalah menahan diri. Membiarkan mereka melakukan kesalahan fatal demi kesalahan fatal yang nantinya akan menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri. Dia membuka matanya kembali. Tatapannya kini berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Sebuah tatapan yang menjanjikan kehancuran total bagi siapa saja yang berani melangkah melewati batas terakhir kesabarannya malam ini. Pak Budi memberi isyarat tangan kepada petugas keamanan untuk segera bertindak, mengabaikan teriakan protes lemah dari Profesor Hendra di latar belakang. Petugas keamanan itu meraih lengan Clarissa dengan kasar, mencengkeramnya kuat-kuat, seolah dia adalah penjahat kelas kakap yang berbahaya. Rasa sakit menjalar di lengannya. Namun Clarissa tidak meronta atau berteriak. Dia hanya berdiri tegak dengan dagu terangkat tinggi, menjaga martabatnya tetap utuh di tengah penghinaan yang luar biasa. Dia menatap lurus ke mata Bella yang tersenyum puas penuh kemenangan, mengirimkan pesan tanpa suara bahwa perang ini belum berakhir. Dan kemenangan yang dirasakan Bella saat ini hanyalah ilusi sesaat sebelum badai yang sebenarnya datang menghantam. Di luar hotel, sebuah iring-iringan mobil mewah berwarna hitam legam baru saja memasuki pelataran lobi utama, membelah malam dengan lampu-lampu LED yang menyilaukan mata. Mobil paling depan, sebuah Rolls-Royce Phantom edisi terbatas, berhenti tepat di depan pintu masuk VIP. Dan para pelayan hotel segera berlarian membukakan pintu dengan sikap hormat yang berlebihan. Namun, orang-orang di dalam ballroom, yang sibuk dengan drama kecil mereka yang menyedihkan, tidak menyadari bahwa penguasa yang sebenarnya telah tiba. Mereka tidak tahu bahwa setiap detik yang berlalu, nasib mereka sedang dihitung mundur menuju kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dalam mimpi terburuk mereka, sekalipun, Rian mengambil tas Clarissa yang kini tidak terlindungi, mengangkatnya tinggi-tinggi seperti piala kemenangan di hadapan kerumunan yang bersorak-sorai mendukung aksinya. Dengan gerakan kasar, dia membalikkan tas itu dan menumpahkan seluruh isinya ke atas meja bundar yang tertutup taplak putih bersih.
membuat barang-barang pribadi Clarissa berhamburan keluar. Lipstik, dompet, kunci, dan buku sketsa jatuh berserakan. Namun semua mata tertuju pada satu benda berkilauan yang menggelinding keluar dari sela-sela lipatan sapu tangan. Sebuah gelang berlian yang sangat identik dengan milik Bella tergeletak di sana, memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Menjadi bukti palsu yang sempurna untuk mengakhiri reputasi Clarissa selamanya. Kejatuhan gelang berlian itu ke atas meja marmer menghasilkan bunyi denting yang tajam, seolah menjadi palu hakim yang mengetuk vonis bersalah bagi Clarissa. Di hadapan pengadilan jalanan tersebut, hening sejenak menyelimuti ruangan ballroom. Sebuah jeda dramatis di mana semua mata terbelalak, menatap benda berkilau yang tergeletak di antara tumpukan barang pribadi Clarissa yang berserakan. Kemudian, seperti bendungan yang jebol, suara gumaman dan seruan kaget meledak serentak dari mulut para tamu undangan, menciptakan kakofoni penghakiman yang memekakkan telinga. Mereka menatap Clarissa dengan pandangan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Seolah wanita anggun di hadapan mereka itu adalah hama penyakit yang harus segera disingkirkan dari lingkungan elit mereka. Bukti fisik itu, bagi pikiran mereka yang sederhana dan mudah dimanipulasi, adalah konfirmasi mutlak atas segala prasangka buruk yang telah ditanamkan Bella sejak awal acara. Bella menjerit histeris. Sebuah akting kelas 1 yang pantas mendapatkan penghargaan. Sambil menerjang maju untuk menyambar gelang itu dari atas meja, dengan tangan gemetar yang dibuat-buat. Dia mendekap perhiasan itu ke dadanya. Air mata buaya mengalir semakin deras membasahi pipinya yang kemerahan. Sementara mulutnya terus meracau tentang betapa jahatnya hati Clarissa. Dia berteriak kepada semua orang bahwa dia tidak menyangka teman sekelasnya sendiri tega melakukan perbuatan serendah ini hanya karena iri hati dan kesulitan uang. Bella memutarbalikkan fakta dengan sangat licin, memosisikan dirinya sebagai korban yang teraniaya oleh teman yang tidak tahu diuntung. Sementara Clarissa adalah penjahat berdarah dingin yang bersembunyi di balik wajah polos. Ryan berdiri di samping Bella dengan dada membusung bangga, merasa seolah dia baru saja memecahkan kasus kriminal terbesar. Abad ini berkat kecerdasannya yang sebenarnya dangkal. Dia menunjuk wajah Clarissa dengan telunjuknya, menyeringai penuh kemenangan, sambil melontarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan harga diri wanita itu hingga ke titik nadir. Ryan berkata dengan lantang bahwa sekarang semuanya sudah jelas. Tidak perlu ada penyangkalan lagi, karena barang bukti sudah ditemukan tepat di dalam tas milik tersangka. Dia mendesak Pak Budi untuk segera mengambil tindakan tegas tanpa perlu basa-basi lagi. Menyarankan agar Clarissa langsung diserahkan ke polisi dan dipenjara, agar menjadi pelajaran bagi siapa saja yang berani mencari masalah dengan mereka. Clarissa, di sisi lain, berdiri mematung di tengah badai tuduhan itu. Namun pikirannya bekerja dengan kecepatan tinggi, menganalisis situasi dengan ketajaman seorang arsitek yang sedang membeda struktur bangunan roboh. Dia tahu persis bahwa dia tidak pernah menyentuh gelang itu, apalagi memasukkannya ke dalam tasnya sendiri. Yang berarti benda itu telah ditanamkan di sana oleh seseorang. Ingatannya berputar cepat ke beberapa menit yang lalu, saat kerumunan mulai mendesaknya, dan Bella sempat menyenggol tasnya dengan gerakan yang mencurigakan saat berpura-pura marah. Clarissa menyadari bahwa ini adalah jebakan yang telah direncanakan dengan sangat rapi dan jahat. Sebuah skenario busuk untuk menghancurkan reputasinya secara permanen di depan seluruh teman angkatannya dan dosen yang dia hormati. Pak Budi, manajer hotel yang sejak awal sudah memihak Ryan karena alasan koneksi bisnis, melihat penemuan gelang itu sebagai lampu hijau untuk menunjukkan otoritasnya yang sewenang-wenang. Dia melangkah maju mendekati Clarissa dengan wajah garang. Matanya memancarkan kepuasan sadis, karena merasa berhasil membuktikan bahwa intuisinya tentang tamu rendahan itu benar. Dengan suara keras yang menggelegar, Pak Budi menyatakan bahwa Clarissa telah tertangkap basah melakukan tindak pidana pencurian di area properti bintang 5 yang dia kelola. Dia memerintahkan petugas keamanan untuk segera memborgol tangan Clarissa.
mengabaikan fakta bahwa prosedur penanganan tersangka seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian, bukan oleh satpam hotel yang bertindak layaknya preman pasar. Clarissa mengangkat tangannya, memberikan isyarat berhenti yang begitu otoritatif, hingga membuat kedua petugas keamanan itu terdiam sesaat, karena ragu melihat sorot matanya yang tajam. Dengan suara yang tenang namun menusuk tulang, Clarissa bertanya kepada Pak Budi, apakah dia sadar bahwa sidik jari pada gelang itu bisa membuktikan siapa yang sebenarnya memegangnya terakhir kali. Dia menantang manajer itu untuk memanggil polisi sekarang juga dan melakukan uji forensik. Karena dia yakin 100%, sidik jarinya tidak akan ditemukan pada permukaan berlian tersebut. Clarissa memperingatkan bahwa jika mereka membawanya pergi tanpa prosedur hukum yang benar, itu sama saja dengan penculikan dan perampasan kemerdekaan seseorang. Sebuah kejahatan yang jauh lebih berat daripada tuduhan pencurian yang belum terbukti. Mendengar tantangan Clarissa tentang sidik jari dan polisi, Pat Kandak makankan. Wajah Bella sempat memucat sesaat. Ketakutan mulai merayap di hatinya karena dia tahu, dialah yang memegang gelang itu terakhir kali. Namun Rian, yang terlalu bodoh untuk memahami implikasi forensik, segera memotong pembicaraan dengan tawa meremehkan yang memancing dukungan massa. Rian berteriak bahwa Clarissa hanya sedang mengulur waktu dan mencari-cari alasan teknis untuk meloloskan diri dari hukuman sosial yang pantas dia terima. Dia menghasut orang-orang bahwa pencuri licik seperti Clarissa pasti sudah memakai sarung tangan atau membersihkan jejaknya. Jadi bukti fisik gelang di dalam tas sudah lebih dari cukup untuk menyeretnya ke penjara. Para alumni lain yang menonton drama ini mulai ikut bersuara, melontarkan komentar-komentar pedas yang menyakitkan hati, melepaskan segala rasa dengki yang mungkin selama ini mereka pendam. Seseorang berteriak bahwa wajah polos Clarissa ternyata hanya topeng. Yang lain menimpali bahwa orang miskin memang cenderung menghalalkan segala cara untuk terlihat kaya. Bahkan beberapa orang yang dulunya pernah satu kelompok belajar dengan Clarissa kini berpaling muka dan ikut mencemooh. Takut dianggap berteman dengan pencuri jika mereka membela Clarissa. Mentalitas kawanan serigala bekerja sempurna malam itu, di mana mereka merasa kuat dan benar hanya karena mereka berada dalam jumlah yang banyak melawan satu orang yang tidak berdaya. Di tengah hiruk-pikuk cacian itu, Profesor Hendra mencoba sekali lagi untuk membela murid kesayangannya. Meskipun suaranya yang tua dan lemah nyaris tenggelam oleh kebisingan massa, beliau berdiri dengan gemetar, mengetukkan tongkatnya ke lantai marmer dengan keras untuk meminta perhatian. Matanya berkaca-kaca menahan amarah dan kesedihan. Profesor Hendra berkata dengan suara bergetar bahwa dia mengenal karakter Clarissa lebih baik daripada siapapun di ruangan ini. Dan dia berani mempertaruhkan reputasi akademisnya bahwa Clarissa tidak mungkin mencuri. Namun, pembelaan tulus dari seorang guru besar itu justru ditanggapi dengan sinis oleh Rian, yang dengan kurang ajar mengatakan bahwa Profesor Hendra mungkin sudah pikun dan mudah ditipu oleh air mata wanita muda. Clarissa menatap Profesor Hendra dengan pandangan penuh rasa terima kasih sekaligus rasa bersalah karena telah menyeret beliau ke dalam situasi yang memalukan ini. Dia kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke Pak Budi. Tatapannya kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Seperti seorang jenderal yang siap menjatuhkan bom nuklir. Clarissa berkata kepada manajer itu bahwa tindakan ceroboh dan ketidakprofesionalannya malam ini akan menjadi akhir dari karirnya di industri perhotelan selamanya. Dia menyebutkan secara spesifik pasal-pasal dalam standar operasional prosedur hotel internasional yang telah dilanggar oleh Pak Budi. Menunjukkan pengetahuan mendalam yang seharusnya tidak dimiliki oleh orang awam. Pak Budi tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman Clarissa. Merasa geli karena seorang wanita yang dia anggap pencuri kecil berani mengancam posisinya sebagai manajer operasional. Dia mengejek Clarissa dengan mengatakan bahwa dia kenal dengan pemilik hotel ini dan posisinya aman. Sementara Clarissa hanyalah sampah masyarakat yang sebentar lagi akan mendekam di sel tahanan. Arogansi Pak Budi telah menutup mata dan telinganya dari peringatan bahaya yang sebenarnya sudah sangat jelas terpampang di depan matanya.
Dia tidak menyadari bahwa wanita yang sedang dia hina itu memiliki kuasa untuk memecatnya hanya dengan satu jentikan jari. Bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat sombongnya, merasa sudah di atas angin, Ryan mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam kejadian itu. Mengarahkan kamera tepat ke wajah Clarissa yang sedang dikepung oleh petugas keamanan. Dia berseru kepada teman-temannya untuk melakukan hal yang sama. Mengajak mereka memviralkan wajah pencuri ini agar seluruh dunia tahu dan tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakannya lagi. Lampu kilat kamera mulai berkedip-kedip dari berbagai arah. Seperti kilatan petir yang menyambar-nyambar di tengah badai. Mendokumentasikan momen terendah dalam hidup Clarissa untuk konsumsi publik. Ini adalah bentuk cyberbullying, yang kejam. Upaya pembunuhan karakter secara digital, yang dampaknya bisa menghancurkan masa depan seseorang dalam sekejap mata. Namun, bukannya menunduk malu atau menutupi wajahnya seperti yang diharapkan oleh para penyiksanya. Clarissa justru mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke lensa kamera Ryan. Tatapannya tajam, dingin, dan penuh dengan aura intimidasi yang membuat Ryan sedikit gemetar saat memegang ponselnya. Seolah dia sedang menatap mata seekor naga yang sedang tidur. Clarissa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun ekspresi wajahnya mengirimkan pesan yang jelas. Rekamlah sepuasmu. Karena ini akan menjadi bukti kehancuranmu sendiri di pengadilan nanti. Keberanian Clarissa yang tidak wajar ini membuat suasana menjadi sedikit canggung. Beberapa orang mulai menurunkan ponsel mereka karena merasa tidak nyaman dengan tatapan tajam wanita itu. Pak Budi, yang mulai merasa kehilangan kendali atas situasi karena ketenangan Clarissa yang aneh, berteriak kepada petugas keamanan untuk segera menyeret Clarissa keluar dari ballroom menuju ruang interogasi di belakang. Dia ingin mengakhiri pertunjukan ini dan segera memproses tersangka jauh dari pandangan umum agar dia bisa mengintimidasi Clarissa dengan lebih leluasa. Petugas keamanan itu kembali mencengkeram lengan Clarissa. Kali ini lebih kuat dan kasar. Mencoba memaksanya berjalan mengikuti mereka. Clarissa meringis menahan sakit. Namun kakinya tertanam kokoh di lantai. Menolak untuk digerakkan. Melakukan perlawanan pasif yang membuat petugas keamanan kewalahan. Saat pergulatan fisik itu terjadi, Clarissa memejamkan matanya sejenak. Membayangkan wajah Adrian, suaminya yang penuh kasih, namun juga memiliki sisi pelindung yang sangat ganas. Dia tahu bahwa di luar sana, Kulumarak, Aryak, Adrian pasti sudah tiba dan sedang berjalan menuju tempat ini. Dan dia hanya perlu bertahan beberapa menit lagi sebelum badai pembalasan yang sesungguhnya datang. Dalam hati, dia mengucapkan selamat tinggal pada kesabaran dan kelembutan yang selama ini dia pertahankan. Karena malam ini dia akan mengizinkan sisi lain dari dirinya untuk mengambil alih. Dia akan menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya Nyonya Clarissa Ciptawijaya. Wanita yang berdiri di puncak piramida kekuasaan yang mereka sembah-sembah. Tiba-tiba, pintu ganda ballroom yang besar dan berat itu terbuka dengan hentakan keras yang mengejutkan semua orang. Memotong teriakan Pak Budi yang sedang memaki petugasnya. Suara langkah kaki yang tegap dan teratur terdengar menggema di lantai marmer. Diikuti oleh masuknya sekelompok pria berjas hitam dengan earpiece di telinga yang langsung menyebar mengamankan perimeter ruangan. Aura yang mereka bawa sangat berbeda dengan petugas keamanan hotel yang amatir. Orang-orang ini adalah profesional yang bergerak dengan presisi militer. Memancarkan bahaya yang nyata. Keheningan total seketika menyergap ruangan itu. Musik latar belakang yang sayup-sayup terdengar pun, seolah mati ketakutan menghadapi kedatangan tamu tak diundang yang misterius ini. Dari balik barisan pengawal berjas hitam itu, muncul sosok yang membuat napas semua orang tercekat di tenggorokan. Terutama Pak Budi yang wajahnya langsung berubah pucat pasi seperti mayat. Di sana berdiri Adrian, sang CEO Cipta Group, dengan setelan jas seharga mobil mewah yang membalut tubuh atletisnya dengan sempurna. Wajahnya tampan namun memancarkan kemurkaan yang mengerikan. Di belakangnya, berjalan tertatih-tatih,
namun berusaha mengikuti langkah cepat bosnya. Adalah General Manager Hotel Grand Orion. Atasan langsung Pak Budi, yang terlihat berkeringat dingin dan ketakutan setengah mati. Kehadiran Adrian di tempat itu seperti dewa yang turun dari langit, membawa serta hawa dingin yang membekukan darah siapapun yang berani menatap matanya. Rian dan Bella, yang tidak mengenali Adrian sebagai suami. Clarissa tetapi mengenalinya sebagai salah satu orang terkaya di Asia dari majalah bisnis. Saling berpandangan dengan mata berbinar-binar penuh harapan palsu. Dalam kebodohan dan arogansi mereka, mereka berpikir bahwa Adrian mungkin datang karena mendengar ada keributan atau mungkin ingin menyapa Rian yang merasa dirinya adalah tamu penting. Mereka tidak menyadari bahwa tatapan mata Adrian tidak tertuju pada siapapun di ruangan itu kecuali pada satu titik fokus wanita yang sedang dicengkeram kasar oleh dua satpam di sudut ruangan. Mata elang Adrian menyipit tajam saat melihat tangan kasar petugas keamanan itu menempel di kulit halus istrinya. Dan rahangnya mengeras menahan amarah yang siap meledak menghancurkan segalanya. General Manager Hotel bergegas lari mendahului Adrian, berteriak dengan suara panik yang pecah kepada Pak Budi dan petugas keamanan untuk segera melepaskan tangan mereka dari Clarissa. Teriakan itu begitu histeris dan penuh ketakutan sehingga membuat Pak Budi bingung dan serta-merta melepaskan cengkeramannya, membiarkan Clarissa terhuyung sedikit sebelum menegakkan kembali tubuhnya. Rian, yang masih belum bisa membaca situasi dengan benar, justru melangkah maju dengan senyum lebar yang menjijikkan. Merentangkan tangannya seolah ingin menyambut Adrian sebagai sesama pebisnis sukses. Dia bersiap untuk memperkenalkan dirinya dan mungkin sekalian mengadukan Clarissa kepada pemilik besar hotel ini. Sebuah kesalahan fatal yang akan dia sesali seumur hidupnya. Langkah kaki Adrian terdengar berat dan menakutkan saat dia berjalan melewati Rian begitu saja tanpa melirik sedikit pun. Menganggap pria itu tidak lebih berharga dari debu di lantai. Dia terus berjalan lurus membelah kerumunan yang menyibak secara otomatis karena takut. Matanya terkunci pada wajah Clarissa yang terlihat lelah, namun lega. Jantung Rian berhenti berdetak sesaat ketika dia menyadari dirinya diabaikan total. Senyumnya membeku di wajah menjadi seringai bodoh yang menyedihkan. Seluruh ruangan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara sekecil apapun saat Raja Hutan itu mendekati ratunya yang sedang terluka. Keheningan yang menyelimuti ballroom Grand Orion Hotel terasa begitu berat dan mencekam. Seolah-olah oksigen di dalam ruangan itu mendadak tersedot habis oleh kehadiran sosok Adrian yang begitu dominan. Pria itu berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh aura kekuasaan yang tidak terbantahkan, membuat setiap orang yang memandangnya merasa kecil dan tidak berarti. Jas hitam yang membalut tubuhnya terlihat sangat kontras dengan wajah-wajah pucat para alumni yang sebelumnya begitu lantang mencemooh. Kini mereka semua menunduk ketakutan seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Bahkan musik latar yang tadinya masih terdengar, sayup-sayup kini telah dimatikan sepenuhnya oleh teknisi suara yang gemetar, menyisakan suara detak jantung yang berpacu liar di dada setiap orang yang hadir di sana. Rian, yang masih terperangkap dalam delusi kebesarannya sendiri, mencoba untuk memecahkan kebekuan itu dengan langkah yang ceroboh dan penuh percaya diri palsu. Dia merapikan kerah kemejanya yang sedikit berantakan, memasang senyum lebar yang terlihat sangat dipaksakan, dan melangkah mendekati Adrian dengan tangan terulur hendak bersalaman. Dalam pikiran sempitnya, Rian beranggapan bahwa Adrian pasti datang untuk memeriksa keadaan hotel atau menghadiri acara VIP. Dan ini adalah kesempatan emas baginya untuk membangun koneksi bisnis tingkat tinggi. Dia bahkan sempat melirik ke arah teman-temannya dengan tatapan sombong, seolah berkata bahwa lihatlah bagaimana dia bisa bergaul akrab dengan konglomerat papan atas seperti Adrian Ciptawijaya. Namun, belum sempat tangan Rian menyentuh atau bahkan mendekati Adrian, dua orang pengawal bertubuh raksasa dengan sigap menghadang langkahnya dengan gerakan yang cepat dan efisien. Salah satu pengawal itu menepis tangan Rian dengan kasar tanpa ragu sedikit pun. Sementara pengawal lainnya mendorong bahunya,
hingga Rian terhuyung mundur dan hampir jatuh terjengkang ke lantai. Adrian sama sekali tidak melirik atau memperlambat langkahnya. Dia berjalan melewati Rian, seolah-olah pria itu hanyalah onggokan sampah yang tidak layak mendapatkan perhatian, sekecil apapun darinya. Penolakan fisik yang brutal dan penghinaan secara terang-terangan ini membuat wajah Rian memerah padam karena malu yang luar biasa di hadapan seluruh teman seangkatannya. Adrian terus melangkah lurus menuju sudut ruangan. Tatapan matanya yang tajam dan dingin terkunci sepenuhnya pada sosok Clarissa yang masih berdiri mematung di dekat dinding. Ketika jarak di antara mereka semakin menipis, ekspresi wajah Adrian yang tadinya keras dan menakutkan perlahan-lahan melunak, digantikan oleh sorot mata penuh kekhawatiran dan kasih sayang yang mendalam. Dia berhenti tepat di hadapan Clarissa, mengabaikan ratusan pasang mata yang menatap mereka dengan mulut ternganga, karena tidak percaya dengan apa yang sedang mereka saksikan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Adrian mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pipi Clarissa, menghapus sisa-sisa ketegangan yang terlihat jelas di wajah istrinya yang cantik, namun tampak lelah itu. Tindakan intim yang dilakukan oleh sang miliarder terhadap wanita yang baru saja dituduh sebagai pencuri itu mengirimkan gelombang kejut yang melumpuhkan akal sehat semua orang di ruangan itu. Bella, yang berdiri tidak jauh dari sana, membelalakan matanya hingga nyaris keluar. Otaknya berusaha keras memproses pemandangan yang sangat tidak masuk akal baginya. Bagaimana mungkin seorang Adrian Cipta Wijaya, raja bisnis yang dikenal dingin dan tak tersentuh, bisa bersikap begitu lembut kepada Clarissa, si itik buruk rupa. Pikiran Bella berputar liar mencari penjelasan logis. Menduga bahwa mungkin Clarissa adalah simpanan rahasia atau pelayan khusus yang kebetulan dikenal oleh Adrian. Karena dia menolak mempercayai kemungkinan lain yang lebih mengerikan. Adrian kemudian menurunkan pandangannya ke lengan Clarissa, di mana bekas cengkeraman kasar dari petugas keamanan tadi mulai meninggalkan memar kemerahan di kulit putihnya yang halus. Rahang Adrian kembali mengeras. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, menahan amarah yang seketika meledak kembali dengan intensitas yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia menoleh ke samping, menatap General Manager hotel yang berdiri membungkuk di belakangnya, dengan tatapan yang bisa membunuh seseorang tanpa perlu menyentuhnya. Dengan suara rendah yang menggeram seperti harimau yang siap menerkam, Adrian bertanya siapa bajingan yang berani meletakkan tangan kotornya di tubuh istrinya dan melukainya seperti ini di dalam propertinya sendiri. Kata istri yang keluar dari mulut Adrian bergema di seluruh ruangan ballroom yang sunyi senyap itu bagaikan ledakan bom atom yang menghancurkan seluruh persepsi realitas para hadirin. Waktu seolah berhenti berputar saat otak mereka berusaha mencerna satu kata sederhana yang memiliki implikasi sangat fatal bagi nasib mereka semua malam itu. Clarissa. Wanita yang mereka hina, mereka cemooh, dan mereka tuduh sebagai pencuri miskin, ternyata adalah Nyonya Besar Cipta Wijaya, istri sah dari pemilik tempat mereka berpijak saat ini. Wajah-wajah yang tadinya penuh dengan kesombongan dan ejekan kini berubah menjadi topeng ketakutan murni. Warna darah seolah terkuras habis dari wajah mereka meninggalkan kepucatan yang mengerikan. Pak Budi, manajer operasional yang tadi begitu garang dan sewenang-wenang, merasakan lututnya menjadi lemas seketika. Seolah tulang-tulangnya berubah menjadi jeli yang tidak mampu menopang berat tubuhnya. Dia jatuh berlutut di lantai marmer. Matanya menatap kosong ke arah Adrian dan Clarissa. Menyadari bahwa karir yang telah dia bangun selama bertahun-tahun baru saja hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. General Manager Hotel, yang juga pucat pasi karena takut ikut terseret dalam kemurkaan bos besarnya, segera bertindak cepat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melangkah maju dan menampar wajah Pak Budi dengan keras. Sebuah tamparan yang terdengar nyaring di ruangan sunyi itu, sambil memaki kebodohan bawahannya yang telah menyinggung pemilik utama perusahaan. Namun, Adrian mengangkat tangannya, menghentikan aksi kekerasan sang general manager dengan gerakan yang tenang, namun penuh otoritas. Karena dia tidak ingin ada keributan fisik yang tidak perlu di depan istrinya.
Dia kembali menatap Clarissa, menanyakan dengan suara lembut, apakah istrinya baik-baik saja, dan apa yang sebenarnya terjadi, hingga situasi bisa menjadi seburuk ini. Clarissa menarik napas panjang, menatap Adrian dengan mata yang berkaca-kaca, namun penuh ketegaran. Lalu mulai menceritakan kronologi kejadian dengan suara yang tenang dan teratur. Dia menunjuk ke arah Bella dan Ryan, menjelaskan bagaimana mereka terus-menerus menghinanya. Dan puncaknya adalah tuduhan pencurian gelang berlian yang direkayasa dengan sangat kasar. Mendengar penjelasan Clarissa, Adrian perlahan memutar tubuhnya menghadap ke arah kerumunan alumni. Tatapannya menyapu satu persatu, wajah mereka dengan dingin, membuat mereka menunduk menghindari kontak mata. Pandangannya akhirnya berhenti pada Bella yang kini gemetar hebat di tempatnya berdiri, memegang gelas minumannya dengan tangan yang begitu gemetar hingga isinya tumpah membasahi gaun merahnya. Adrian berjalan perlahan mendekati meja tempat barang-barang Clarissa berserakan, lalu mengambil gelang berlian yang menjadi sumber masalah itu dengan menggunakan ujung jari telunjuk dan jempolnya. Dia mengangkat gelang itu tinggi-tinggi di bawah cahaya lampu kristal, menatapnya dengan pandangan meremehkan seolah benda itu adalah barang rongsokan yang menjijikkan. Dengan nada suara yang datar namun penuh sarkasme yang menyakitkan, Adrian bertanya kepada ruangan itu, apakah masuk akal bagi istrinya, yang memiliki koleksi perhiasan senilai miliaran dolar di brankas rumah mereka, untuk mencuri sampah kaca murahan seperti ini? Dia melemparkan gelang itu kembali ke meja dengan kasar hingga menimbulkan bunyi benturan yang keras, menegaskan betapa tidak berharganya benda itu di matanya. Adrian kemudian menjelaskan bahwa desain gelang itu adalah tiruan murah dari koleksi perhiasan yang pernah diluncurkan oleh salah satu anak perusahaan Cipta Group 5 tahun lalu. Fakta ini semakin mempermalukan Bella, yang selama ini membanggakan gelang itu sebagai barang mewah asli yang sangat mahal dan eksklusif. Bella, yang merasa terpojok dan tidak mau menerima kekalahan begitu saja, mencoba membela diri dengan suara yang melengking histeris, namun terdengar putus asa. Dia berteriak bahwa Adrian pasti berbohong untuk melindungi Clarissa, dan menuduh bahwa Clarissa hanyalah wanita bayaran yang disewa Adrian untuk bersandiwara. Penyangkalan Bella yang tidak masuk akal ini justru semakin menunjukkan betapa dia sudah kehilangan akal sehatnya akibat rasa iri dan gengsi yang berlebihan. Teman-teman lain yang mendengarnya mulai menjauh dari Bella, tidak ingin dikaitkan dengan kegilaan wanita itu, yang berani menuduh Adrian Ciptawijaya berbohong di depan umum. Adrian tertawa kecil, sebuah tawa kering yang tidak menyiratkan rasa humor sama sekali, melainkan rasa kasihan terhadap kedangkalan pikiran wanita di hadapannya. Dia tidak perlu berdebat dengan orang bodoh. Dia hanya perlu menunjukkan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Adrian memberi isyarat kepada kepala keamanan hotel yang berdiri di dekat pintu untuk segera mengakses rekaman CCTV di ruangan ballroom tersebut. Dia menjelaskan kepada semua orang bahwa ruangan VIP ini dilengkapi dengan kamera pengawas resolusi tinggi yang tersembunyi di balik ornamen dinding, yang mampu merekam setiap detail kejadian, bahkan dalam pencahayaan minim sekalipun. Dalam hitungan menit, sebuah layar proyektor besar diturunkan dari langit-langit panggung, dan teknisi hotel segera menghubungkan rekaman CCTV ke layar tersebut agar bisa disaksikan oleh semua orang. Video itu diputar, menampilkan rekaman kejadian beberapa saat yang lalu, dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan tajam. Semua mata tertuju ke layar raksasa itu, menyaksikan adegan demi adegan yang memperlihatkan kebenaran yang selama ini tertutupi oleh fitnah. Dalam video itu, terlihat jelas saat Bella berpura-pura tersandung di dekat meja Clarissa, dan dengan gerakan tangan yang cepat, dia menjatuhkan gelangnya sendiri ke dalam tas Clarissa yang terbuka sedikit. Suara desak kaget terdengar serentak dari para penonton. Bukti visual itu begitu telak dan tidak terbantahkan, menghancurkan sisa-sisa kredibilitas Bella hingga menjadi debu. Di layar, wajah licik Bella saat melakukan aksinya terlihat sangat jelas.
Begitu juga dengan senyum kemenangan yang dia tunjukkan pada Rian setelah berhasil menanam barang bukti itu. Rian, yang juga terlihat di video itu, sedang memberi kode kepada Bella. Kini wajahnya pucat pasi seperti kertas. Menyadari bahwa dia juga telah terekam sebagai komplotan dalam kejahatan ini. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan yang bisa dibuat-buat. Kejahatan mereka telah ditelanjangi di depan mata suami korban yang paling berkuasa di ruangan itu. Adrian memberi isyarat tangan untuk mematikan layar. Lalu kembali menatap Bella dan Rian dengan tatapan yang menyeratkan vonis akhir bagi masa depan mereka. Dia berkata dengan suara tenang bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar kenakalan remaja atau lelucon reuni, melainkan tindak pidana pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan rekayasa kasus. Adrian menegaskan bahwa dia akan mengerahkan seluruh tim pengacara terbaik yang dimilikinya untuk memastikan mereka berdua mendapatkan hukuman maksimal sesuai undang-undang yang berlaku. Dia tidak akan menerima permintaan maaf. Tidak ada negosiasi damai. Dia ingin memastikan mereka hancur sehancur-hancurnya, sebagai pelajaran bagi siapapun yang berani mengusik keluarganya. Bella yang menyadari bahwa hidupnya sudah tamat, tiba-tiba jatuh lemas ke lantai. Menangis meraung-raung memohon ampun dengan suara yang menyayat hati, namun tidak lagi memancing simpati. Dia merangkak mendekati kaki Clarissa, mencoba meraih ujung gaun wanita yang tadi dia hina itu. Memohon belas kasihan dengan mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan hilaf. Namun, Clarissa mundur selangkah, menghindari sentuhan Bella dengan ekspresi jijik yang dingin. Menolak untuk memberikan pengampunan murah kepada orang yang berniat menghancurkan hidupnya. Clarissa berkata pelan namun tegas, bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Dan air mata Bella saat ini hanyalah air mata penyesalan karena ketahuan, bukan karena rasa bersalah yang tulus. Rian, yang masih mencoba menyelamatkan dirinya sendiri, berusaha menyalahkan Bella dengan mengatakan bahwa dia hanya ikut-ikutan dan tidak tahu menahu soal rencana penanaman gelang itu. Dia mencoba meyakinkan Adrian bahwa dia adalah korban manipulasi Bella juga. Sebuah upaya pengecut untuk mencuci tangan dari dosa yang dia lakukan bersama-sama. Namun, Adrian memotong ocehan Rian dengan dingin, mengingatkan bahwa rekaman CCTV dan saksi mata sudah cukup membuktikan bahwa Rian adalah provokator utama yang memanggil manajer dan memperkeruh suasana. Adrian memerintahkan pengawalnya untuk menahan Rian dan Bella di ruangan terpisah sampai pihak kepolisian tiba untuk memproses mereka secara resmi. Suasana reuni yang seharusnya penuh kegembiraan kini berubah menjadi tempat kejadian perkara yang suram, di mana sebagian besar tamu hanya bisa berdiri diam, terpaku dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa bersalah karena sempat ikut menghakimi Clarissa. Namun di sisi lain, mereka juga merasa lega karena kemarahan Adrian tidak tertuju langsung kepada mereka. Adrian kemudian berbalik menghadap ke arah tamu-tamu lain, memberikan ultimatum singkat bahwa siapapun yang tadi ikut bersorak menghina istrinya atau merekam kejadian itu harus segera menghapus rekaman tersebut. Sekarang juga, dia memperingatkan bahwa jika ada satu saja potongan video penghinaan terhadap istrinya yang bocor ke media sosial, dia akan melacak pelakunya sampai ke lubang tikus sekalipun. Profesor Hendra, yang menyaksikan semua kejadian itu dari pinggir, tersenyum haru dengan mata berkaca-kaca. Merasa bangga melihat murid kesayangannya akhirnya mendapatkan keadilan yang pantas dia terima. Clarissa berjalan menghampiri dosen tuanya itu, menggenggam tangan keriput beliau dengan hangat, dan memperkenalkan suaminya secara resmi dengan penuh rasa hormat. Adrian, yang tadi begitu garang seperti singa, seketika berubah menjadi sangat sopan dan rendah hati saat menyalami Profesor Hendra, mengucapkan terima kasih karena telah menjadi satu-satunya orang yang membela istrinya. Momen ini menunjukkan kualitas karakter Adrian yang sesungguhnya, bahwa dia adalah pria yang tahu menghormati orang yang pantas dihormati. Kontras dengan kesombongannya di hadapan para pengganggu, Adrian kemudian merangkul bahu Clarissa dengan protektif,
Menuntunnya berjalan keluar dari ballroom yang menyesakan itu, meninggalkan kerumunan orang-orang yang penuh penyesalan di belakang mereka. Sebelum melangkah keluar pintu, Clarissa sempat menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Menatap wajah-wajah teman sekelasnya yang kini menunduk. Malu tidak berani menatap matanya. Dia tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak, melainkan rasa kasihan yang mendalam melihat betapa menyedihkannya hidup mereka yang hanya diisi oleh kepalsuan dan iri hati. Dengan langkah ringan, Clarissa meninggalkan masa lalunya di ruangan itu, siap melangkah ke masa depan bersama pria yang mencintainya apa adanya, tanpa peduli pada label dunia. Meskipun Clarissa dan Adrian telah melangkah keluar dari pintu ganda ballroom yang megah itu, urusan mereka di hotel tersebut belum sepenuhnya selesai. Di koridor luas yang dilapisi karpet beludru merah marun, Adrian menghentikan langkahnya secara tiba-tiba, membuat seluruh rombongan pengawal dan staf hotel yang mengikuti di belakangnya ikut berhenti mendadak dengan napas tertahan. Adrian melepaskan rangkulannya dari bahu Clarissa sejenak, lalu memutar tubuhnya menghadap ke arah General Manager dan Pak Budi yang masih mengekor dengan wajah pucat pasi, seperti terpidana mati yang sedang berjalan menuju tiang gantungan. Udara di koridor itu terasa jauh lebih dingin daripada di dalam ruangan pesta, dipenuhi dengan ketegangan statis yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Adrian menatap Pak Budi dengan sorot mata yang tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Tatapan seorang eksekutor yang siap menjatuhkan hukuman maksimal tanpa keraguan. Adrian berbicara dengan suara bariton yang rendah namun bergema jelas di lorong yang sunyi itu. Bertanya kepada General Manager tentang prosedur perekrutan karyawan di Hotel Bintang 5 tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki integritas moral, penilaian yang buruk, dan sikap penjilat seperti Pak Budi bisa lolos seleksi dan menduduki posisi manajerial yang strategis. Pertanyaan itu bukan sekadar retorika, melainkan teguran keras yang langsung menohok jantung kompetensi sang general manager yang kini berkeringat dingin membasahi kemeja mahalnya. Adrian menegaskan bahwa kerusakan reputasi yang disebabkan oleh tindakan bodoh Pak Budi malam ini tidak bisa ditebus hanya dengan permintaan maaf atau surat peringatan biasa. Tanpa membuang waktu lebih lama, Adrian menjatuhkan vonisnya di tempat itu juga dengan nada dingin yang final dan mengikat secara mutlak. Dia memecat Pak Budi secara tidak hormat, memerintahkan keamanan untuk melucuti seragam dan kartu akses pria itu. Detik itu juga, alay, serta memastikan namanya masuk ke dalam daftar hitam industri perhotelan nasional. Adrian bersumpah akan memastikan bahwa tidak ada satupun hotel, motel, atau penginapan di seluruh negeri ini yang akan mempekerjakan Pak Budi lagi. Bahkan sebagai tukang bersih-bersih sekalipun. Hukuman ini adalah kematian karir total. Sebuah konsekuensi menghancurkan bagi seseorang yang selama ini membanggakan jabatannya untuk menindas orang lain yang dia anggap lebih rendah. Pak Budi jatuh terduduk di lantai. Kakinya tidak lagi kuat menopang tubuhnya. Menangis tanpa suara menyadari masa depannya yang suram. Di saat yang bersamaan, Clarissa melangkah maju mendekati Pak Budi yang sedang terpuruk. Namun bukan untuk memberikan simpati, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini dia simpan. Dia menunjuk ke arah pilar dekoratif di lobi depan yang terlihat sedikit berbeda dari pilar lainnya, lalu menjelaskan detail teknis tentang struktur penyangga dan filosofi desain di balik interior hotel tersebut. Clarissa mengungkapkan bahwa dia tahu persis letak setiap paku dan kabel di gedung ini karena dialah arsitek utama yang merancang Grand Orient Hotel 5 tahun lalu. Pengakuan ini membuat Pak Budi ternganga. Matanya membelalak lebar menyadari ironi yang menyakitkan, bahwa dia baru saja mencoba mengusir dan mempermalukan pencipta dari tempat dia bekerja mencari nafkah. Kembali ke dalam ballroom. Suasana kacau balau masih berlangsung ketika tim hukum Adrian yang terdiri dari 3 pengacara elit berpakaian rapi memasuki ruangan dengan membawa tas kerja kulit. Mereka bergerak dengan efisiensi robotik, langsung menuju ke arah Bella yang masih menangis histeris di lantai. Dikelilingi oleh tatapan teman-temannya yang kini menjauh seolah dia mengidap penyakit menular.
Salah satu pengacara menyerahkan dokumen hukum kepada Bella, membacakan tuntutan resmi atas tuduhan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, dan upaya kriminal merekayasa barang bukti. Bella mencoba berteriak menyebut nama ayahnya yang merupakan pejabat daerah, berharap nama itu bisa melindunginya dari jerat hukum yang sedang mencengkeram lehernya. Namun, pengacara Adrian dengan tenang memotong teriakan Bella, memberitahukan bahwa pengaruh ayahnya tidak akan berlaku di hadapan tim hukum korporasi raksasa Cipta Group. Mereka juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian sedang dalam perjalanan untuk melakukan penahanan resmi, berdasarkan bukti rekaman CCTV yang sudah diamankan. Bella menyadari bahwa perisai kekayaan dan status sosial orang tuanya yang selama ini dia gunakan untuk menindas orang lain kini tidak ada artinya di hadapan kekuatan uang dan kekuasaan yang sesungguhnya. Dia akan menghadapi proses pengadilan yang panjang, memalukan, dan dipastikan akan berakhir di balik jeruji besi, menghancurkan masa mudanya yang dia sia-siakan untuk kesombongan. Sementara itu, nasib Ryan tidak kalah tragisnya. Meskipun bentuk hukuman yang dia terima berbeda, namun dampaknya sama-sama mematikan bagi kehidupannya. Adrian tidak perlu turun tangan langsung untuk menghukum pria arogan itu. Dia cukup memberi instruksi singkat kepada asisten pribadinya melalui pesan teks untuk membereskan bisnis keluarga Ryan. Di sudut ruangan, Ryan yang sedang panik mencoba menelepon ayahnya untuk meminta bantuan. Namun dia justru disambut dengan teriakan kemarahan dari ujung telepon. Ayahnya memaki-maki Ryan dengan suara yang begitu keras hingga bisa terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Bertanya apa yang telah Ryan lakukan hingga membuat bencana besar menimpa keluarga mereka. Ayah Ryan memberitahu dengan suara putus asa bahwa dalam 10 menit terakhir, 3 bank besar secara serentak menarik kembali pinjaman modal usaha mereka dengan alasan pelanggaran klausul etika bisnis. Selain itu, semua pemasok bahan bangunan utama membatalkan kontrak sepihak, dan para investor menarik saham mereka, membuat nilai perusahaan keluarga Ryan terjun bebas menuju kebangkrutan. Ryan mendengarkan semua itu dengan wajah seputih kertas. Ponsel mahalnya terlepas dari genggaman dan jatuh menghantam lantai, hancur berkeping-keping seiring dengan hancurnya masa depan keluarganya. Dia baru saja menyadari bahwa kesombongannya menghina Clarissa telah memicu efek domino yang menghanguskan semua kerja keras ayahnya selama puluhan tahun dalam sekejap mata. Teman-teman sekelas lainnya, yang disebut sebagai kelompok penonton yang tadi ikut tertawa dan mencemooh, kini berdiri kaku dengan perasaan takut yang mencekam jiwa mereka. Mereka menyaksikan kehancuran Bella dan Ryan di depan mata kepala sendiri, dan kesadaran bahwa mereka mungkin adalah target berikutnya membuat mereka gemetar ketakutan. Satu persatu dari mereka mulai bergerak mendekati pintu keluar, berharap bisa menyelinap pergi sebelum Adrian atau Clarissa menyadari keberadaan mereka. Namun pintu itu dijaga ketat oleh pengawal. Mereka terjebak dalam rasa bersalah dan ketakutan, menyadari betapa bodohnya mereka telah memilih sisi yang salah dalam pertarungan yang tidak seimbang ini. Beberapa dari mereka yang merasa paling bersalah mencoba mendekati Clarissa saat dia dan Adrian kembali sebentar ke ambang pintu untuk berbicara dengan petugas polisi yang baru tiba. Mereka memasang wajah memelas, mengucapkan kata-kata maaf yang terdengar canggung dan dipaksakan, mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud jahat dan hanya terbawa suasana. Ada yang beralasan bahwa mereka sebenarnya mengagumi Clarissa sejak dulu. Sebuah kebohongan transparan yang justru membuat Clarissa merasa semakin muak dengan kemunafikan mereka. Permintaan maaf mereka tidak didasari oleh rasa penyesalan yang tulus karena telah menyakiti hati seorang teman, melainkan karena rasa takut akan pembalasan dari suami Clarissa yang berkuasa. Clarissa menatap wajah-wajah teman lamanya itu dengan pandangan yang tenang, namun mengandung kekecewaan yang mendalam. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak, hanya rasa lelah. Dia mengangkat tangannya perlahan, menghentikan rentetan alasan dan permohonan maaf palsu yang keluar dari mulut mereka yang berbisa. Clarissa berkata dengan suara lembut bahwa dia tidak membutuhkan permintaan maaf mereka.
karena nilai dirinya tidak pernah bergantung pada pengakuan atau penerimaan mereka. Dia mengatakan bahwa malam ini telah membuka matanya lebar-lebar tentang siapa mereka sebenarnya. Dan dia bersyukur karena sekarang dia bisa menghapus mereka dari hidupnya, tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Clarissa menegaskan bahwa persahabatan sejati tidak dibangun di atas fondasi materi atau status sosial, melainkan ketulusan hati dan saling menghargai dalam kondisi apapun. Dia mengingatkan mereka bahwa ketika dia datang dengan penampilan sederhana, mereka menginjak-injak harga dirinya. Dan sekarang ketika tahu dia kaya raya, mereka bersujud di kakinya. Perubahan sikap yang drastis ini bagi Clarissa adalah bukti paling nyata dari kegagalan karakter mereka sebagai manusia dewasa. Dia menutup pembicaraan itu dengan ucapan selamat tinggal yang dingin, menyatakan bahwa mulai detik ini mereka adalah orang asing baginya. Dan dia berharap tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi di masa depan. Hanya kepada Profesor Hendra lah Clarissa menunjukkan sisi hangat dan hormatnya. Dia berjalan menghampiri dosen tua itu dan memeluknya dengan penuh kasih sayang layaknya seorang anak kepada ayahnya. Dia berbisik terima kasih atas pembelaan beliau tadi dan berjanji akan merenovasi gedung Fakultas Arsitektur di kampus lama mereka sebagai bentuk dedikasi dan rasa terima kasihnya. Adrian juga menyalami Profesor Hendra dengan hormat, memberikan kartu nama pribadinya, dan menawarkan bantuan medis terbaik untuk kaki beliau yang sakit. Perlakuan istimewa ini semakin membuat para alumni lain merasa malu dan iri, menyadari bahwa mereka telah membuang kesempatan untuk berteman dengan orang hebat hanya karena mata mereka tertutup oleh kesombongan. Setelah urusan dengan polisi selesai dan memastikan Bella serta Rian dibawa pergi untuk diproses hukum, Adrian menuntun Clarissa menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu di lobi utama. Sopir membukakan pintu belakang, dan mereka berdua masuk ke dalam kabin mobil yang hening dan nyaman, terisolasi dari kekacauan dunia luar. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pelataran hotel, Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menghembuskan napas panjang seolah melepaskan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya. Dia melihat keluar jendela, menatap gedung Hotel Grand Orient yang megah menjulang ke langit malam. Sebuah mahakarya arsitektur yang dia rancang dengan cinta. Namun malam ini menjadi saksi bisu dari sisi gelap manusia. Di dalam mobil, Adrian menggenggam tangan Clarissa erat-erat. Jari-jarinya mengusap punggung tangan istrinya dengan lembut untuk memberikan ketenangan pasca trauma. Dia bertanya dengan suara pelan, mengapa Clarissa bersikeras merahasiakan identitasnya selama ini. Padahal jika dia mau, dia bisa dengan mudah membungkam mulut orang-orang itu sejak awal. Adrian merasa sakit hati melihat istrinya dihina, dan sebagian dirinya berharap Clarissa lebih terbuka tentang statusnya, agar orang-orang segan padanya. Namun, dia juga sangat menghormati prinsip istrinya, dan tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk memamerkan kekayaan mereka kepada publik. Clarissa tersenyum tipis, menatap mata suaminya dengan tatapan teduh, lalu menjelaskan bahwa dia ingin mencari ketulusan yang murni di tengah dunia yang penuh kepalsuan ini. Dia ingin tahu siapa yang akan tetap bersikap baik padanya ketika dia tidak memiliki apa-apa. Siapa yang akan menghargai pemikirannya tanpa melihat label harga pakaiannya. Malam ini, meskipun berakhir dengan drama yang menyakitkan, telah memberikan jawaban yang dia cari bahwa ketulusan adalah barang langka yang sangat mahal harganya. Dia belajar bahwa menyembunyikan identitas bukanlah tentang menipu orang lain, melainkan sebuah filter alami untuk menyaring orang-orang beracun dari lingkar kehidupannya yang berharga. Mobil mewah itu meluncur mulus membelah jalanan ibu kota yang mulai sepi, membawa pasangan suami istri itu pulang ke istana pribadi, mereka yang tenang dan damai. Di belakang mereka, di ballroom Hotel Grand Orient, pesta reuni itu telah bubar dengan cara yang paling tidak menyenangkan, meninggalkan trauma dan penyesalan mendalam bagi para pesertanya. Kisah tentang bagaimana seorang desainer sederhana mempermalukan seluruh kelas dengan dukungan suaminya yang konglomerat akan menjadi legenda urban yang diceritakan bertahun-tahun kemudian. Namun bagi Clarissa,
Itu hanyalah sebuah bab penutup dari masa lalu yang kini sudah benar-benar dia tinggalkan di belakang punggungnya. Saat mobil berbelok memasuki gerbang perumahan elit tempat tinggal mereka, Clarissa merasa sebuah kebebasan baru yang menyegarkan merasuki jiwanya. Dia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dia sudah memiliki segalanya, karir yang cemerlang, suami yang mencintainya tanpa syarat, dan integritas diri yang utuh. Kejadian malam ini justru memperkuat ikatan batin antara dia dan Adrian, membuktikan bahwa mereka adalah tim yang solid dalam menghadapi badai kehidupan sekecil atau sebesar apapun. Clarissa memejamkan matanya, siap menyambut hari esok dengan semangat baru, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang suram di kejauhan. Namun, sebelum dia benar-benar terlelap dalam kenyamanan perjalanan pulang, ponsel Adrian berbunyi singkat, menandakan pesan masuk dari kepala tim hukumnya. Adrian membaca pesan itu sekilas. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum kepuasan yang dingin dan penuh arti. Pesan itu mengonfirmasi bahwa seluruh aset Rian telah berhasil dibekukan dan proses penahanan Bella berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Keadilan telah ditegakkan dengan sempurna. Tidak ada celah bagi kejahatan untuk meloloskan diri. Dan malam ini dunia kembali menemukan keseimbangannya. Di sisi lain spektrum kehidupan, Clarissa menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang semakin dalam. Seolah badai yang menerpanya justru membersihkan debu-debu yang selama ini mengaburkan pandangannya. Dia tidak mengubah gaya hidupnya menjadi glamor, atau mulai memamerkan kekayaannya di media sosial, meskipun identitasnya sebagai istri Adrian Ciptawijaya sudah mulai tercium oleh beberapa kalangan terbatas. Clarissa tetaplah Clarissa yang sederhana, yang lebih memilih menghabiskan waktunya di studio desain atau mengunjungi lokasi proyek daripada menghadiri pesta-pesta tidak penting. Namun, ada satu perubahan besar yang terjadi, yaitu rasa percaya dirinya yang kini semakin kokoh. Dia tidak lagi merasa perlu menyembunyikan siapa dirinya hanya untuk menghindari penilaian orang lain. Dia menyadari bahwa menjadi diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya adalah bentuk kebebasan tertinggi yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Sesuai janjinya kepada Profesor Hendra, Clarissa mendedikasikan waktu dan sumber dayanya untuk merenovasi gedung Fakultas Arsitektur di universitas lama mereka, yang kondisinya sudah mulai memprihatinkan termakan usia. Proyek ini bukan sekadar renovasi fisik semata, melainkan sebuah proyek hati di mana Clarissa menuangkan seluruh visi idealisnya tentang ruang belajar yang inspiratif bagi generasi muda. Dia merancang ulang studio gambar dengan pencahayaan alami yang maksimal, melengkapi perpustakaan dengan teknologi digital terkini, dan membangun ruang diskusi terbuka yang mendorong kolaborasi kreatif antar mahasiswa. Adrian mendukung penuh proyek amal istrinya ini dengan menggelontorkan dana hibah yang fantastis melalui Yayasan Cipta Foundation, memastikan bahwa setiap detail rancangan Clarissa dapat terwujud dengan kualitas material terbaik tanpa kompromi sedikit pun. Hari peresmian gedung baru tersebut menjadi momen yang sangat emosional. Dihadiri oleh rektor, para dosen, mahasiswa, dan tentu saja Profesor Hendra yang kini sudah bisa berjalan lebih baik setelah mendapatkan perawatan medis kelas 1. Ketika Clarissa berdiri di atas podium untuk memberikan pidato sambutan, tepuk tangan meriah membahana di seluruh auditorium. Bukan karena dia istri konglomerat, melainkan karena karya nyatanya yang berdiri megah di sekeliling mereka. Dalam pidatonya, Clarissa tidak menyinggung sedikit pun tentang kekayaannya atau kesuksesannya di luar negeri. Dia justru berbicara tentang pentingnya integritas dalam berkarya dan ketulusan dalam menjalani hidup. Dia menekankan kepada para mahasiswa bahwa arsitektur bukan hanya tentang membangun gedung tinggi yang megah, tetapi tentang menciptakan ruang yang memanusiakan manusia. Sebuah filosofi yang sangat kontras dengan gaya hidup teman-teman sekelasnya dulu. Profesor Hendra meneteskan air mata haru saat memotong pita peresmian. Beliau merasa bangga luar biasa melihat murid yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini menjadi pilar utama yang menopang masa depan alma maternya.
Beliau memeluk Clarissa erat di depan semua orang, membisikkan rasa terima kasih, bukan hanya atas gedung baru itu, tetapi atas pelajaran moral yang telah Clarissa berikan kepada semua orang tentang nilai sejati seorang manusia. Momen itu diabadikan oleh banyak kamera jurnalis kampus. Dan foto Clarissa yang tersenyum tulus di samping dosen tuanya menjadi simbol harapan baru bagi universitas tersebut. Tidak ada kemewahan yang mencolok dalam foto itu. Hanya kehangatan hubungan antara guru dan murid yang tulus. Sebuah kekayaan yang tidak bisa dicuri atau dipalsukan oleh siapapun. Setelah acara peresmian selesai, Adrian yang sejak tadi berdiri di barisan belakang sebagai penonton setia, menghampiri istrinya dengan senyum bangga yang merekah di wajah tampannya. Dia tidak ingin mencuri panggung istrinya. Dia membiarkan Clarissa bersinar dengan cahayanya sendiri. Menikmati momen pengakuan yang sangat layak didapatkan oleh wanita yang dicintainya itu. Adrian menggandeng tangan Clarissa, mengajak istrinya berjalan-jalan santai mengelilingi kampus yang penuh kenangan itu. Menikmati sore yang cerah di bawah naungan pohon-pohon besar yang rindang. Mereka berjalan beriringan seperti pasangan mahasiswa biasa yang sedang dimabuk asmara. Mengabaikan tatapan kagum dan bisik-bisik para mahasiswa yang mengenali siapa mereka sebenarnya. Kesederhanaan momen ini justru terasa jauh lebih mewah bagi Adrian daripada rapat direksi di gedung pencakar langit atau makan malam bisnis di restoran bintang 5. Mereka berhenti di sebuah bangku taman tua di dekat danau kampus. Tempat di mana dulu Clarissa sering menghabiskan waktu sendirian untuk membuat sketsa karena tidak punya teman untuk diajak bicara. Adrian duduk di sampingnya, mendengarkan dengan penuh perhatian saat Clarissa menceritakan masa-masa sulitnya dulu, tentang kesepian yang dia rasakan, dan bagaimana dia mengubah rasa sakit itu menjadi motivasi untuk berkarya. Adrian menggenggam tangan istrinya semakin erat. Merasa bersalah karena dia tidak ada di sana di masa lalu untuk melindungi Clarissa. Namun juga bersyukur karena kesulitan itulah yang membentuk karakter Clarissa menjadi wanita tangguh seperti sekarang. Dia berjanji dalam hati bahwa mulai sekarang dan seterusnya, dia tidak akan membiarkan Clarissa merasa sendirian lagi dalam menghadapi dunia yang kadang tidak ramah ini. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik yang lebih filosofis, tentang kejadian di reuni, dan dampaknya terhadap pandangan hidup mereka berdua ke depannya. Clarissa mengatakan bahwa dia sebenarnya merasa kasihan pada Bella dan Ryan, karena mereka adalah korban dari sistem nilai masyarakat yang sakit, yang mengukur kebahagiaan hanya dari angka di rekening bank dan logo di pakaian. Dia menyadari bahwa orang-orang seperti mereka sebenarnya adalah orang yang paling miskin jiwanya, karena mereka harus terus-menerus mencari validasi dari luar untuk merasa berharga. Sementara dirinya dan Adrian, yang memiliki segalanya, justru menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang tidak terlihat, seperti ketenangan pikiran, kesehatan, dan cinta yang tulus tanpa syarat. Adrian mengangguk setuju. Dia menambahkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah kemampuan untuk memberi dan membuat perubahan positif bagi kehidupan orang lain. Seperti yang baru saja dilakukan Clarissa hari ini. Dia menceritakan bahwa sejak kejadian itu, dia telah merombak kebijakan manajemen sumber daya manusia di seluruh perusahaan Cipta Group, menekankan pada penilaian karakter dan etika di atas kompetensi teknis semata. Kasus Pak Budi telah menjadi studi kasus internal tentang bahaya mempekerjakan orang yang kompeten tapi tidak bermoral. Dan Adrian bertekad untuk membersihkan perusahaannya dari racun-racun seperti itu. Ini adalah salah satu dampak positif yang tidak terduga dari drama reuni tersebut. Sebuah reformasi budaya kerja yang akan membawa perusahaan menjadi lebih manusiawi dan bermartabat di masa depan. Langit senja mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan, memantulkan cahaya keemasan di permukaan danau yang tenang, menciptakan lukisan alam yang begitu indah dan menenangkan jiwa. Clarissa menyandarkan kepalanya di bahu Adrian, menikmati hembusan angin sore yang sejuk menerpa wajahnya, merasakan kedamaian yang sempurna merasuki setiap sel tubuhnya. Dia teringat kembali pada malam reuni 6 bulan yang lalu.
Betapa berbedanya perasaan yang dia rasakan saat itu dengan saat ini. Dari ketegangan dan penghinaan menjadi kedamaian dan kehormatan. Roda kehidupan memang berputar dengan cara yang misterius. Kadang membawa kita ke titik terendah, hanya untuk melontarkan kita ke tempat yang lebih tinggi, agar kita bisa melihat pemandangan dengan lebih jelas. Clarissa memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan reflektif kepada suaminya. Bertanya apakah Adrian pernah menyesal menikahi wanita biasa seperti dirinya yang tidak pandai bersosialisasi dan sering diremehkan orang. Adrian tertawa pelan. Suara tawanya yang berat bergetar di dada Clarissa. Lalu dia memutar tubuhnya untuk menatap mata istrinya, lekat-lekat dengan tatapan yang penuh cinta. Dia menjawab dengan tegas bahwa menikahi Clarissa adalah keputusan bisnis terbaik sekaligus keputusan hati paling tepat yang pernah dia buat seumur hidupnya. Dia mengatakan bahwa Clarissa adalah permata yang tersembunyi dalam lumpur. Dan dia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia karena memiliki mata yang jeli untuk melihat kilauan itu ketika orang lain buta. Jawaban Adrian membuat pipi Clarissa merona merah. Dia tersenyum malu, namun bahagia. Menyadari bahwa dia telah menemukan rumah sejati di dalam hati pria di hadapannya ini. Mereka tidak membutuhkan pengakuan dari teman-teman reuni. Tidak membutuhkan pujian dari sosialita palsu. Dan tidak membutuhkan validasi dari media massa untuk membuktikan cinta mereka. Kisah mereka bukanlah tentang Cinderella yang diselamatkan oleh pangeran. Melainkan tentang dua jiwa yang saling melengkapi. Saling menguatkan. Dan saling mengangkat derajat satu sama lain di hadapan Tuhan dan manusia. Clarissa menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menghancurkan musuh, melainkan dengan hidup bahagia dan sukses tanpa mempedulikan keberadaan mereka sama sekali. Di akhir cerita ini, tidak ada pesta kembang api yang meriah atau perayaan besar-besaran untuk menandai kemenangan sang tokoh utama atas para penjahatnya. Yang ada hanyalah sebuah momen hening yang penuh makna di pinggir danau. Dua manusia yang saling mencintai duduk berdampingan, menyongsong malam yang akan datang. Dunia di sekitar mereka mungkin masih akan terus berisik dengan pameran harta dan perebutan status. Namun Clarissa dan Adrian telah memilih jalan sunyi mereka sendiri. Sebuah jalan yang dipenuhi dengan makna, karya, dan cinta. Mereka tahu bahwa di esok hari, matahari akan terbit kembali membawa harapan baru. Dan mereka siap menyambutnya dengan hati yang bersih, tanpa dendam, dan penuh rasa syukur. Kisah tentang kelas yang menghina Clarissa kini telah menjadi sejarah. Sebuah bab usang yang telah ditutup rapat dan disimpan di rak perpustakaan kehidupan yang berdebu. Namun pelajaran yang ditinggalkannya akan terus hidup selamanya bahwa emas akan tetap berkilau, meskipun terendam dalam lumpur. Dan sampah akan tetap berbau busuk, meskipun dibungkus sutra. Clarissa berdiri, merapikan gaun sederhananya, dan menggenggam tangan Adrian untuk berjalan pulang menuju mobil mereka. Meninggalkan masa lalu di belakang punggung mereka selamanya. Mereka berjalan menuju masa depan yang cerah. Bukan karena kekayaan yang melimpah, tetapi karena kekayaan hati yang mereka miliki bersama, yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun di dunia ini.